Lutut Nathaniel Prescott menghantam tanah di tengah jalan utama kota. Tangannya terulur ke arah wanita pengemis itu, bergetar begitu hebat, hingga ia tidak bisa mengendalikannya. 7 tahun. 7 tahun lamanya ia percaya bahwa wanita itu telah tenggelam di sungai Devil's Fork. 7 tahun diisi dengan makam yang kosong dan duka yang membeku. Dan kini, putra kandungnya yang berusia 8 tahun berdiri di sampingnya dengan air mata yang mengalir di wajah kecilnya, menunjuk ke arah makhluk berpakaian compang-camping yang dipenuhi kotoran ini. Sudah kubilang, Papa, bisik Samuel. Sudah kubilang Mama belum mati. Pria terkaya di Willow Creek itu tidak bisa bernapas, tidak bisa berpikir, tidak bisa melakukan apapun selain menatap sepasang mata yang telah ia makamkan 7 tahun lalu. Ikuti kisah ini sekarang dan tuliskan kota asalmu di kolom komentar. Mari kita lihat seberapa jauh cerita ini akan tersebar. 30 menit sebelumnya, Nathaniel Prescott melemparkan koin ke arah para pengemis tanpa sekalipun melihat wajah mereka. 3 koin perak menghantam tanah. Ia terus berjalan. Itu sudah menjadi rutinitasnya. Setiap hari Minggu selama 7 tahun. Trotoar papan yang sama. Alunan amal yang mekanis. Penolakan yang sama untuk melihat orang-orang hancur yang mengemis sisa-sisa hartanya. Papa, pelan-pelan, tangan kecil Samuel menarik-narik mantelnya. Nathaniel tidak melambat, kita terlambat ke toko pakan. Tapi, Papa. Samuel, ku bilang tidak. Bocah itu terdiam. Ia sudah belajar untuk tidak membantah. Di usianya yang baru 8 tahun, Samuel Prescott sudah mengerti bahwa sikap dingin ayahnya bukanlah sebuah kekejaman. Itu adalah sebuah perisai. Perisai yang ditempa di sungai yang sama yang telah menelan ibunya 7 tahun lalu. Mereka melewati toko kelontong Henderson. Mereka melewati kedai Lucky Dollar. Dia melewati gereja tempat Nathaniel menikahi Clara May Sullivan pada suatu malam musim panas yang kini terasa seperti ingatan orang lain. Kemudian Samuel berhenti berjalan. Tangan bocah itu menegang. Seluruh tubuhnya membeku di tengah langkah. Seperti anjing pemburu yang menangkap aroma yang mengubah segalanya. Samuel, ada apa? Papa. Kata itu keluar dengan tercekat. Papa, lihat. Nathaniel berbalik. Seorang wanita pengemis duduk di celah sempit di antara 2 bangunan. Kurus, compang-camping. Rambutnya menjuntai kusut masai membingkai wajahnya yang tertunduk. Ia sedang bersenandung. Sebuah melodi lembut tanpa nada yang hanyut di antara kerumunan hari Minggu seperti asap dari api yang jauh. Hanya seorang gelandangan, kata Nathaniel. Kota ini terkadang kedatangan orang seperti mereka. Ayo pergi. Ia meraih tangan Samuel. Bocah itu menarik tangannya kembali. Samuel, lagu itu, suara Samuel pecah. Mama dulu sering menyanyikan lagu itu. Setiap malam, saat dia menidurkanku. Kamu baru berusia 1 tahun saat ibumu meninggal. Kamu tidak mungkin ingat. Aku ingat. Dagu Samuel terangkat. Keras kepala. Doug menentang. Sangat mirip dengan Clara hingga terasa sakit untuk menatapnya. Dan dia punya boneka, Papa. Lihat, dia memegang boneka. Mata Nathaniel langsung tertuju pada wanita itu. Di sana, dipeluk erat di dadanya, sebuah boneka kain, kotor dan usang, diputar-putar oleh jari-jarinya kurus dan gemetar. Hanya kebetulan, kata Nathaniel. Namun suaranya telah kehilangan keyakinan. Banyak wanita yang membawa boneka. Samuel sudah bergerak, berlari, berlutut di tanah di samping orang asing itu sebelum Nathaniel sempat mencegahnya. Mama! Suara bocah itu bergetar. Mama! Ini aku! Ini Samuel. Senandung itu berhenti. Perlahan wanita itu mengangkat kepalanya. Rambutnya yang kusut tersibak dari wajahnya. Dan dunia Nathaniel Prescott pun runtuh. Wajah itu salah, layu, berkerut, menua oleh penderitaan yang seharusnya tidak bisa ditimbulkan hanya dalam waktu 7 tahun. Namun struktur tulangnya benar. Rahangnya. Nah, cara alis kirinya melengkung sedikit lebih tinggi daripada alis kanannya, dan matanya, coklat keemasan, seperti madu di bawah sinar matahari. Warna yang persis sama dengan yang dilihat Nathaniel setiap pagi selama 6 tahun pernikahan mereka, dan berusaha ia lupakan selama 7 tahun kedukaan. Tidak, bisiknya, itu tidak mungkin. Wanita itu menatap Samuel, tidak ada pengenalan, tidak ada percikan kesadaran, hanya kekosongan, seperti jendela di rumah yang tidak lagi berpenghuni.
Kemudian ia mengulurkan tangan dan menyentuh pipi Samuel. Kecil, gumamnya. Suaranya serak, rusak, nyaris tidak terdengar seperti manusia. Sangat kecil. Samuel pun menangis, terseduh-seduh. Mama, ini aku. Apakah Mama tidak mengenalku? Kaki Nathaniel bergerak tanpa perintah. Ia menyeberangi jalan, menjatuhkan diri berlutut di tanah, menyejajarkan wajahnya dengan wajah wanita itu. Dan ia melihat sebuah luka parut di sana. Di lengan bawah kirinya, sebuah tanda melengkung yang khas akibat sepakan kuda liar pada musim panas sebelum mereka menikah. Nathaniel telah mencium luka parut itu ribuan kali, telah meraba bentuknya dengan jari-jarinya dalam kegelapan, telah menghafal setiap guratan dan lengkungannya. Clara. Nama itu tersayat dari tenggorokannya seperti pecahan kaca. Clara, bisakah kamu mendengarku? Tidak ada tanggapan. Hanya tatapan kosong itu. Kekosongan yang mengerikan itu. Apakah kamu tahu siapa aku? Wanita itu memiringkan kepalanya. Gerakan itu begitu akrab hingga membuat dada Nathaniel serasa terbelah. Aman, bisiknya. Kamu aman. Kerumunan orang mulai berkumpul. Nathaniel bisa merasakan tatapan mata menusuk punggungnya. Bisik-bisik percakapan menyebar seperti api liar. Tuan Prescott, suara wakil Sheriff Crawford terdengar dari suatu tempat di belakangnya. Apakah semuanya baik-baik saja di sini? Tidak, tidak ada yang baik-baik saja. Tidak akan pernah ada yang baik-baik saja lagi. Aku rasa, Nathaniel mendengar dirinya sendiri berkata, aku rasa dia adalah istriku. Sentakan napas kaget yang terdengar dari kerumunan itu begitu nyata. Nathaniel, apakah kamu sudah gila? Cornelius Webb menerobos para penonton. Wajah bangkirnya tampak tajam penuh kejutan. Istrimu tenggelam 7 tahun lalu. Kita semua menghadiri upacara peringatannya. Ini hanya seorang gelandangan. Siapa? Lihat matanya, Cornelius. Warna mata tidak membuktikan apa-apa. Lihat luka parut di lengannya. Dari kudaku. Kuda jantan hitam yang menendangnya sebelum kami menikah. Mulut Webb terbuka, tertutup, terbuka lagi. Ini kegilaan, semburnya. Kamu tidak bisa secara serius mengharapkan orang percaya. Aku tidak peduli apa yang dipercaya orang lain. Nathaniel berdiri. Keputusannya sudah bulat. Aku akan membawanya pulang. Kamu tidak bisa begitu saja. Lihat saja aku. Ia membungkuk dan mengulurkan tangannya kepada wanita itu. Wanita itu menatap tangan itu untuk waktu yang lama. Kemudian perlahan ia menyambutnya. Genggamannya lemah. Telapak tangannya kasar, dipenuhi kapalan dan bekas luka. Namun sentuhan itu mengalirkan sengatan listrik ke seluruh tubuh Nathaniel. Sengatan listrik yang sama dengan yang ia rasakan saat pertama kali Clara Sullivan menaruh tangannya di tangan Nathaniel 15 tahun lalu di sebuah acara sosial gereja. Saat mereka berdua masih muda dan utuh, serta tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ayo, katanya lembut. Mari, kita bawa kamu pulang. Wanita itu bangkit dengan tidak stabil. Tubuhnya lebih ringan dari yang seharusnya. Rapuh, mudah hancur. Ia memeluk boneka kain itu di dadanya dengan tangannya yang bebas dan membiarkan Nathaniel menuntunnya melewati kerumunan. Ini belum selesai, Nathaniel. Suara Webb mengikuti mereka. Aku akan membawa otoritas wilayah ke dalam masalah ini. Kamu tidak bisa begitu saja mengeklaim wanita gila sebagai iatrimu karena apa, Cornelius? Nathaniel berbalik. Suaranya tenang namun keras, bagai besi. Karena aku kesepian? Karena aku sudah gila? Atau karena kamu tidak pernah mencintai seseorang dengan begitu tulus, hingga bisa mengenali mereka, bahkan saat mereka telah hancur hingga tak lagi bisa dikenali? Wajah Webb memerah. Lebih baik menjadi orang bodoh yang memiliki harapan, kata Nathaniel, daripada menjadi orang bijak yang tidak memiliki apa-apa selain uang dan penyesalan. Ia membalikkan badannya membelakangi sang bangkir dan terus berjalan. Samuel muncul di sampingnya, menyelipkan tangan kecilnya ke tangan wanita itu yang bebas. Wanita itu menatap ke bawah ke arah sang bocah, dan sesuatu dalam ekspresi kosongnya melunak. Milikku, gumamnya. Dia milikku. Ya, kata Nathaniel dengan suara parau. Dia milikmu. Dia selalu menjadi milikmu. Kereta kuda berada di ujung jalan. Jake Thornton, kepala pekerjanya, berdiri di sampingnya. Jake telah berkendara ke kota 1 jam sebelumnya untuk mengambil persediaan barang. Kini wajahnya yang layu tampak pucat karena terkejut. Bos, suara Jake nyaris berupa bisikan. Apakah itu? Bantu aku menaikkannya ke atas kereta. Jake tidak mengajukan pertanyaan. Ia bergerak untuk membantu.
Tangannya yang mengeras karena kerja keras terasa mengejutkan lembut saat ia membantu membaringkan wanita itu di atas karung pakan di bak kereta. Aku melihat wajahnya, kata Jack pelan, dari dekat. Saat kamu membantunya naik, dan itu dia, bos. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku tidak tahu mengapa, tapi wanita itu adalah Clara Prescott. Aku berani mempertaruhkan nyawaku untuk itu. Samuel merangkak naik ke samping ibunya, memposisikan dirinya seperti anjing penjaga kecil. Aku akan duduk bersamanya, Papa, agar dia tidak takut. Anak pintar. Nathaniel memanjat ke kursi pengemudi. Tangannya bergetar begitu hebat, hingga ia nyaris tidak bisa memegang tali kekang. 7 tahun. 7 tahun lamanya percaya wanita itu telah tiada, meratapi kepergiannya. Craig membangun dinding di sekeliling hatinya begitu tebal hingga tidak ada yang bisa menembusnya. Dan sekarang wanita itu ada di sini, hidup, hancur hingga tak lagi bisa dikenali. Namun hidup. Ia menghentakkan tali kekang. Kuda-kuda itu meloncat maju. Di belakang mereka, Willow Creek gempar dengan gunjingan yang akan menyebar ke setiap peternakan dan rumah dalam radius 50 mil sebelum malam tiba. Nathaniel Prescott, duda berhati dingin yang telah mengubah kedukaannya menjadi emas, telah mengeklaim seorang wanita pengemis gila sebagai istrinya yang telah meninggal. Biarkan mereka bicara, biarkan mereka menghakimi. Ia sudah selesai dengan dinding perisainya. Perjalanan pulang memakan waktu 1 jam. Nathaniel menghabiskan sebagian besar waktu dalam keheningan. Pikirannya bergolak memikirkan segala kemungkinan dan ketidakmungkinan. Di belakangnya, Samuel berbicara dengan lembut kepada ibunya, menceritakan tentang peternakan, tentang kudanya, tentang sungai tempat ia menangkap katak di musim panas. Wanita itu tidak menanggapi sebagian besar cerita itu, tetapi sesekali ia bersenandung. Melodi lembut tanpa nada yang sama. Dan setiap kali mendengarnya, Nathaniel merasa seperti tubuhnya sedang dibelah menjadi 2. Clara biasa bersenandung dengan melodi itu saat ia merasa bahagia, saat ia merasa gugup, saat ia berpikir terlalu keras dan perlu menenangkan dirinya sendiri. Hal itu sempat membuatnya gila di masa-masa awal pernikahan mereka. Belakangan, ia justru jatuh cinta pada senandung itu. Setelah istrinya tiada, ia bersedia memberikan apa saja untuk mendengarnya kembali. Kini melodi itu ada di sini, hanyut dari bak kereta seperti lagu hantu. Peternakan Prescott membentang seluas 12.000 hektar tanah penggembalaan utama. Rumah itu adalah bangunan 2 lantai dari kayu dan batu yang telah diperluas 2 kali oleh Nathaniel sejak kematian Clara. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu karena alasan praktis. Ruang untuk bisnis, ruang untuk para pekerja yang datang dan pergi. Kenyataannya jauh lebih sederhana. Ia telah mencoba mengisi kekosongan hatinya dengan luas bangunan. Rosa Martinez sudah menunggu saat mereka tiba. Pengurus rumah tangga itu telah bersama keluarga mereka selama 15 tahun. Ia mengenal Clara. Ia meratapi Clara. Kini ia berdiri di ambang pintu, satu tangannya menempel di mulutnya, air mata mengalir di wajahnya yang layu. Dios mio, bisiknya. Tuan Prescott, itu dia. Itu benar-benar dia. Kita belum tahu pasti tentang hal itu. Aku mengetahuinya. Rosa membuat tanda salib. Aku mengetahuinya. Di dalam hatiku. Dia butuh bantuan. Mandi, pakaian bersih, makanan. Tentu saja, Tuan. Mari, Nyonya. Ikutlah dengan Rosa. Namun saat Rosa meraih lengan wanita itu, ia tersentak. Sebuah suara kepedihan keluar dari tenggorokannya. Senandung itu menguat panik dan ketakutan. Tidak apa-apa, Mama. Samuel melangkah maju. Rosa orang baik. Dia tidak akan menyakitimu. Mata wanita itu menemukan wajah Samuel. Kepanikan itu mereda. Ia membiarkan Rosa menuntunnya menuju rumah, meskipun ia terus menoleh ke belakang ke arah bocah itu. Dia mengenalnya, kata Jack pelan. Siapapun dia, apapun yang telah terjadi padanya, dia tahu bocah itu adalah miliknya. Nathaniel melihat mereka pergi. Dadanya terasa seperti sedang diremukkan. Aku sudah mengirim pesan kepada Doc Caldwell, Jack melanjutkan. Dia seharusnya tiba di sini dalam waktu 1 jam. Bagus, bos. Jake ragu-ragu. Bagaimana jika dokter mengatakan itu bukan dia? Bagaimana jika kita salah tentang semua ini? Nathaniel terdiam untuk waktu yang lama. Maka aku telah membantu seorang wanita yang sangat membutuhkan pertolongan. Bagaimanapun juga, aku melakukan hal yang benar. Dan jika itu memang dia, jika dia ternyata hidup selama ini,
Pertanyaan itu menghantam Nathaniel bagai sebuah tinjuan. Jika Clara telah hidup selama ini, berarti Nathaniel telah berhenti mencari terlalu cepat, telah menyerah, telah berduka dan melanjutkan hidup sementara wanita itu berada di luar sana di suatu tempat, tersesat dan sendirian, dan perlahan kehilangan akalnya. Kemungkinan itu hampir terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Maka aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk memperbaikinya, katanya pelan. Berapapun waktu yang dibutuhkan. Ia menemukan Samuel di dapur, duduk di meja, dengan segelas susu yang tidak ia minum. Papa, suara bocah itu terdengar kecil. Apakah Mama akan baik-baik saja? Nathaniel duduk di seberang putranya. Selama 7 tahun ia telah menjaga jarak dengan bocah ini. Tidak mampu menatapnya tanpa melihat bayangan Clara. Tidak mampu mencintainya sepenuhnya tanpa merasakan pisau kehilangan menusuk lebih dalam. Hal itu berakhir sekarang. Aku tidak tahu, katanya jujur. Tapi kita akan melakukan semua yang kita bisa untuk membantunya. Dia tidak mengenalku. Bibir Samuel bergetar. Dia menatap tepat ke arahku, dan tidak tahu siapa aku. Dia tahu kamu miliknya. Dia mengatakan kamu adalah miliknya. Tapi dia tidak tahu namaku. Dia tidak ingat. Nathaniel menjangkau ke seberang meja dan memegang tangan putranya. Samuel, dengarkan aku. Apapun yang terjadi pada ibumu, apapun yang telah dilaluinya selama 7 tahun terakhir ini, hal itu telah melukai pikirannya. Melukainya dengan parah. Dia mungkin tidak mengingat hal-hal seperti cara kita mengingatnya. Dia mungkin tidak akan pernah ingat, tapi dia tetaplah Mama. Ya, suara Nathaniel pecah. Dia tetaplah Mama. Dan kita akan mencintainya serta merawatnya apapun yang terjadi. Air mata Samuel tumpah. Aku tidak pernah berhenti percaya, Papa. Semua orang mengatakan dia sudah mati. Papa mengatakan dia sudah mati. Tapi aku tidak bisa berhenti percaya dia akan kembali. Aku tahu, Nak. Aku tahu. Apakah Papa marah padaku karena percaya saat Papa tidak percaya? Pertanyaan itu menyayat hati. Nathaniel menarik putranya ke dalam pelukannya dan memeluknya erat. Tidak, bisiknya. Aku bersyukur. Jika kamu tidak percaya, jika kamu tidak mengenalinya hari ini, kita mungkin akan berjalan melewatinya begitu saja. Dia mungkin akan menghilang lagi, dan kita tidak akan pernah tahu. Aku tidak akan pernah membiarkannya menghilang lagi, Papa. Tidak akan pernah. Aku pun tidak. Doc Caldwell tiba 1 jam kemudian. Ia adalah seorang pria praktis berusia 60-an. Tidak mudah, terbawa perasaan atau spekulasi. Ia memeriksa wanita itu selama hampir 1 jam, sementara Nathaniel menunggu di ruang kerjanya, meneguk whisky yang tidak bisa ia rasakan aromanya. Ketika Caldwell akhirnya turun, wajahnya tampak serius. Jadi, Nathaniel menuntut penjelasan. Secara fisik, dia kekurangan gizi, dehidrasi, ada bukti luka-luka lama yang sembuh dengan buruk, beberapa bekas luka yang tampak seperti akibat jatuh atau sayatan, dan satu yang tampaknya merupakan luka bakar di bahunya. Dan, secara mental, Caldwell menghela napas, trauma psikologis yang parah, mutisme selektif, disorientasi, regresi ke perilaku seperti anak-anak, senandung itu, boneka itu. Ini adalah mekanisme pertahanan diri, cara pikirannya melindungi diri dari apapun yang dialaminya. Bisakah Anda memastikan apakah dia adalah Clara? Aku bisa memberitahumu bahwa dia memiliki tanda-tanda fisik yang konsisten dengan Clara Prescott. Luka parut dari kuda, tai lalat di pangkal tenggorokannya, celah kecil di antara gigi depannya. Caldwell menatap mata Nathaniel. Secara fisik, dia bisa jadi adalah iatrimu, tetapi aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti, tidak dengan kondisi mentalnya yang seperti sekarang ini. Apakah dia akan pulih? Aku tidak tahu. Mungkin seiring berjalannya waktu, mungkin dengan perawatan, rasa aman, dan kesabaran. Mungkin tidak akan pernah. Caldwell stood. Otak adalah sebuah misteri, Nathaniel. Terkadang orang pulih dari hal-hal yang seharusnya menghancurkan mereka. Terkadang mereka tidak pulih. Yang bisa kamu lakukan hanyalah memberikan stabilitas dan mengharapkan yang terbaik. Setelah dokter pergi, Nathaniel menaiki tangga menuju kamar tamu. Wanita itu duduk di kursi dekat jendela, mengenakan salah satu gaun cadangan milik Rosa. Rambutnya telah dicuci dan dikepang. Tanpa lapisan kotoran, tanpa kekusutan yang menyembunyikan wajahnya, ia tampak cantik tanpa ragu. Dan tanpa ragu, dia adalah Clara. Rosa duduk di dekatnya, berjaga-jaga. Dia makan sedikit sup
bisik Rosa. Dan dia berbicara. Hanya satu kata. Tetapi, dia berbicara. Apa yang dikatakannya? Dia melihat ke arah wallpaper dinding, bunga mawar, dan dia berkata, milikku. Suara Rosa bergetar. Tuan, dia memilih wallpaper itu 15 tahun lalu. Dia memesannya secara khusus dari Denver, karena dia menyukai polanya. Nathaniel mendekat perlahan. Wanita itu memperhatikannya datang, matanya mengikuti gerakannya tanpa rasa takut. Clara, katanya lembut. Apakah kamu tahu di mana kamu berada? Wanita itu melihat sekeliling ruangan, ke arah perabotan, ke arah wallpaper dengan pola mawar, ke arah pemandangan dari jendela, rumah, bisiknya. Ya, kamu sudah di rumah. Mawar itu, alisnya berkerut karena berusaha keras. Aku memilih mawar itu untuk dinding. Napas Nathaniel tercekat. Ya, kamu yang memilihnya. Ada. Wanita itu berhenti. Wajahnya berkerut penuh konsentrasi. Ada sesuatu yang perlu kuberitahukan padamu malam itu, sebelum air datang. Apa yang perlu kamu beritahukan padaku? Wanita itu menggelengkan kepalanya perlahan. Air mata mulai mengalir di pipinya. Hilang. Bisiknya sambil berdeham. Itu sudah hilang. Semuanya sudah hilang. Nathaniel berlutut di samping kursinya, memegang tangan-tangannya yang kurus di tangannya. Tidak semuanya, katanya. Kamu ada di sini. Samuel ada di sini. Ini tetap rumahmu. Apapun yang telah kamu lupakan, apapun yang telah diambil oleh sungai darimu, disinilah tempatmu berada. Wanita itu menatapnya, dan untuk sesaat, sesuatu berkedip di sepasang mata yang kosong itu. Pengenalan, ingatan, cinta. Nathaniel, bisiknya. Namanya. Wanita itu telah menyebut namanya. Ya, suaranya pecah. Sepenuhnya. Ya, Clara, ini aku. Aku di sini. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku sudah mencoba, kata-katanya keluar dalam potongan-potongan fragmen. Aku mencoba mencarimu. Airnya sangat dingin, sangat gelap. Aku mencoba untuk pulang. Kamu memang sudah pulang. Kamu sudah di rumah sekarang. Sangat lama, wanita itu menangis lebih keras sekarang. Sangat lama, aku tidak bisa ingat. Tidak bisa menemukan jalannya. Semuanya hancur dan gelap dan aku tidak bisa. Nathaniel menariknya ke dalam pelukannya, memeluknya dengan hati-hati seolah wanita itu bisa hancur. Sekarang semuanya sudah berakhir. Kamu aman. Kamu sudah di rumah. Dan, nan, 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 nan. Wanita itu mendekapnya erat. Wanita yang hancur dan rapuh ini yang mungkin adalah istrinya, yang merupakan istrinya. Ia mengetahuinya sekarang dengan keyakinan yang melampaui bekas luka, warna mata, dan wallpaper dinding. Cara wanita itu bersandar di dadanya, suara napasnya, aroma rambutnya di balik sabun keras yang digunakan Rosa. Itu adalah Clara, Claranya, hidup kembali. Papa? Samuel berdiri di ambang pintu, wajah mudanya basah oleh air mata. Kemarilah, nak. Bocah itu berlari ke arah mereka. Nathaniel menariknya ke dalam pelukan. Mereka bertiga saling berpelukan di bawah cahaya lampu sementara Rosa menangis diam-diam di sudut ruangan. Kita bersama, bisik Samuel. Kita akhirnya bersama lagi. Ya, kata Nathaniel, kita bersama. Di luar, malam telah jatuh di atas peternakan. Esok hari akan membawa pertanyaan, keraguan, tantangan dari web dan otoritas wilayah. Kota akan membicarakannya. Gunjingan akan menyebar. Akan ada pertempuran yang harus dimenangkan dan bukti yang harus diberikan serta 1000 rintangan di antara momen ini dan kedamaian dalam bentuk apapun. Namun untuk saat ini, di dalam ruangan ini, hanya ada hal ini. Sebuah keluarga yang hancur, terluka, dan tidak lengkap, saling berpelukan dalam kegelapan, dan sesuatu yang terasa hampir seperti sebuah harapan. Suara Clara terdengar dari tempat wajahnya tertekan di dada Nathaniel. Sungai itu
gumamnya. Sungai itu mencoba mengambil segalanya, tetapi sungai itu gagal, kata Nathaniel sengit. Sungai itu tidak bisa mengambilmu. Kamu bertahan hidup. Kamu menemukan jalan pulang kembali. Apakah benar begitu? Suaranya nyaris tidak terdengar. Atau apakah Samuel yang menemukanku? Apakah itu penting? Wanita itu terdiam untuk waktu yang lama. Kemudian, tidak. Itu tidak penting. Ia menarik dirinya sedikit mundur hanya untuk melihat putranya. Tangannya menjangkau, bergetar, dan menyentuh wajah bocah itu. Anakku, bisiknya. Anakku yang tampan. Kamu sudah tumbuh begitu besar. Aku sekarang berumur 8 tahun, Mama. Aku bisa membaca, menulis, dan menunggang kuda. Papa bilang tahun depan aku bisa belajar menggunakan tali lasso. 8. Air mata baru tumpah di pipinya. Kamu dulu begitu kecil, sangat kecil saat aku. Ia berhenti. Wajahnya berkerut menahan sakit. Saat air itu datang, ia menyelesaikan kalimatnya. Saat air itu datang dan membawaku pergi. Tapi Mama sudah kembali, kata Samuel sengit. Mama sudah kembali dan sekarang kita akan menjadi sebuah keluarga lagi. Benar kan, Papa? Nathaniel menatap istrinya. Pada kekosongan yang masih mengintai di balik matanya, pada bekas luka di tangannya, dan cekungan di pipinya, serta semua bukti dari 7 tahun penderitaan yang tidak bisa ia bayangkan. Benar, katanya. Kita akan menjadi sebuah keluarga lagi. Apapun yang diperlukan, berapapun waktu yang dibutuhkan. Ia akan membawa istrinya kembali dari kegelapan apapun yang telah merenggutnya. Ia akan membangun kembali apa yang telah dicoba dihancurkan oleh sungai itu. Ia akan menjadi suami yang seharusnya, ayah yang seharusnya, pria yang layak bagi Clara. Dan jika dunia mencoba mengambil wanita itu darinya lagi, Tuhan akan membantu siapa saja yang berani menghalangi jalannya. Tangan Clara menemukan tangannya. Genggamannya lemah namun pasti. Rumah, katanya lagi. Dan kali ini, sesuatu yang hampir menyerupai senyuman menyentuh bibirnya. Rumah, Nathaniel menyetujui. Di luar, bintang-bintang bermunculan di atas Willow Creek, tidak peduli dengan keajaiban kecil yang terjadi di dalam rumah peternakan di bawahnya. Bintang-bintang yang sama yang telah mengawasi makam kosong Clara selama 7 tahun. Bintang-bintang yang sama yang telah menyaksikan kedukaan Nathaniel berubah menjadi batu. Kini mereka menyaksikan sesuatu yang berbeda. Sebuah permulaan, sebuah kesempatan kedua. Clancon, sebuah cinta yang menolak untuk mati bahkan ketika segalanya mengatakan cinta itu seharusnya sudah tiada. Sungai itu telah mencoba mengakhiri cerita mereka, tetapi cerita, seperti halnya manusia, tidak selalu berakhir pada waktu yang seharusnya. Terkadang, mereka hanya berhenti sejenak, dan terkadang, melawan segala rintangan, mereka dimulai kembali. Mimpi buruk pertama datang 3 malam kemudian. Nathaniel terbangun oleh jeritan. Jeritan mentah dan penuh ketakutan primitif yang merobek keheningan rumah seperti suara tembakan. Ia sudah bangkit dari tempat tidur dan berlari sebelum matanya terbuka sepenuhnya, jantungnya berdegup kencang menekan tulang rusuknya. Kamar Clara berantakan seperti kekacauan. Ia telah menarik selimut dari tempat tidur, menjatuhkan meja nakas, dan menyudutkan dirinya di pojok ruangan seperti seekor binatang yang terjebak. Matanya melebar dan menatap kosong, tertuju pada sesuatu yang hanya ada di dalam pikirannya yang retak. Airnya, teriaknya. Airnya tidak mau berhenti. Air ada di mana-mana. Aku tidak bisa bernapas. Aku tidak bisa. Clara. Nathaniel mendekat perlahan, tangan terangkat. Clara, kamu aman. Tidak ada air di sini. Wanita itu tidak mendengarnya. Ia berada di tempat lain sepenuhnya, terjebak dalam mimpi buruk banjir, menghidupkan kembali kengerian apapun yang telah ditimpakan sungai 7 tahun lalu. Tolong, isaknya. Tolong jangan biarkan aku tenggelam. Tolong, kamu tidak tenggelam. Nathaniel berlutut di depannya, menjaga suaranya tetap stabil, meskipun rasa takut mencakar dadanya. Clara, lihat aku. Fokus pada suaraku. Kamu berada di dalam rumah peternakan. Kamu aman. Sungai itu berada bermil-mil jauhnya. Mata liarnya menemukan wajah Nathaniel tetapi tidak melihatnya. Sangat dingin, rintihnya. Airnya sangat dingin dan aku tidak bisa menemukan jalan keluar dan bayinya. Ia berhenti. Seluruh tubuhnya menegang. Bayi apa? Darah Nathaniel berubah menjadi es. Clara, bayi apa? Namun momen itu telah hilang. Matanya berputar ke belakang dan ia terkulai lemas di dinding, pingsan. Papa? Samuel berdiri di ambang pintu, wajah kecilnya putih karena takut. Kembalilah ke tempat tidur, nak. Apakah Mama baik-baik saja?
Aku mendengarnya menjerit. Dia hanya bermimpi buruk. Dia sudah tidak apa-apa sekarang. Kembalilah ke tempat tidur. Samuel tidak bergerak. Dia bermimpi tentang sungai itu, bukan? Nathaniel menatap putranya pada pemahaman yang ada di dalam sepasang mata tua itu dan tidak bisa berbohong. Ya, apakah dia bermimpi tentang hal itu setiap malam? Aku tidak tahu. Aku dulu juga sering bermimpi tentang hal itu. Suara Samuel terdengar kecil. Saat aku masih kecil, aku bermimpi tentang air yang membawa mama pergi. Dan aku akan terbangun sambil menangis. Dan papa tidak pernah datang. Kata-kata itu menghantam Nathaniel bagai sebuah pukulan. Sepanjang malam-malam itu, sepanjang tahun-tahun itu, putranya menangis sendirian dalam kegelapan sementara Nathaniel mengubur dirinya dalam pekerjaan, whisky, dan dinding perisai hatinya. Aku minta maaf, katanya pelan. Aku seharusnya berada di sana. Tidak apa-apa, Papa. Papa dulu sedang sedih. Menjadi sedih bukanlah sebuah alasan. Aku seharusnya... Bisakah aku tinggal bersama Mama? Samuel menyela. Hanya untuk malam ini? Jika dia mengalami mimpi buruk lagi? Nathaniel menatap Clara yang pingsan di dinding, dan kemudian ke arah putranya yang berdiri berani dan bertekad di ambang pintu. Ya, katanya, bantu aku memindahkannya kembali ke tempat tidur. Bersama-sama mereka mengangkat Clara dan membaringkannya di atas kasur. Tubuhnya lebih ringan dari yang diingat Nathaniel, lebih ringan dari yang seharusnya. Gaun tidur yang diberikan Rosa tampak longgar di tubuhnya yang kurus. Samuel memanjat naik ke samping ibunya dan memegang tangannya. Tidak apa-apa, Mama, bisiknya. Mimpi buruknya sudah berakhir sekarang. Aku di sini. Aku tidak akan membiarkan air mengambil Mama lagi. Mata Clara berkedip, terbuka. Untuk sesaat mata itu tampak jernih, hadir sepenuhnya. Samuel, bisiknya. Aku di sini, Mama. Tinggallah. Jari-jarinya mengetat memegang tangan bocah itu. Tinggallah bersamaku. Aku akan tinggal. Aku berjanji. Nathaniel berdiri di dekat pintu memperhatikan istri dan putranya dan merasakan sesuatu yang selama 7 tahun terkunci di dalam dadanya serasa terbelah terbuka. Air mata membakar di balik matanya. Ia mengerjapkan matanya untuk menahan air mata. Aku akan berada di ujung lorong, katanya. Jika kalian membutuhkan sesuatu. Papa, suara Samuel menghentikannya. Apa maksud Mama tentang bayi itu? Tenggorokan Nathaniel tercekat. Aku tidak tahu, katanya. Kita akan membicarakannya besok. Namun ia tahu, atau setidaknya ia mencurigainya. Dan kecurigaan itu bagai sebuah bilah pisau yang menusuk di dalam perutnya. Clara sedang hamil saat banjir itu datang. Itulah sebabnya ia nekat menerobos badai. Itulah sebabnya ia begitu putus asa untuk menemuinya. Ia ingin memberitahu Nathaniel tentang bayi itu. Dan di suatu tempat di sungai itu, di suatu tempat dalam 7 tahun kegelapan yang menyusul, ia telah kehilangan bayi itu. Nathaniel tidak tidur malam itu. Ia duduk di ruang kerjanya menatap perapian yang dingin dan membiarkan rasa bersalah memakan dirinya. Jika saja ia berada di rumah malam itu, dan bukannya di padang rumput utara, jika saja ia memperhatikan badai itu, jika saja ia datang mencari istrinya lebih cepat, jika saja ia mencari lebih lama, jika saja ia tidak menyerah. 1000 kata seandainya. 1000 cara ia telah mengecewakan wanita itu. Dan sekarang wanita itu telah kembali, hancur, terluka, dan dihantui oleh mimpi buruk. Dan yang bisa ia lakukan hanyalah melihat, berdoa, dan mencoba menjadi pria yang dibutuhkan istrinya 7 tahun lalu. Fajar menemukannya masih terduduk di kursi, whisky di atas meja di sampingnya sama sekali tidak tersentuh. Rosa muncul di ambang pintu. Tuan, ada masalah. Masalah apa? Tamu. 3 orang pria dari kota. Mereka bilang mereka dari otoritas wilayah. Rahang Nathaniel mengetat. Webb, sang bangkir telah membuktikan ancamannya. Di mana mereka? Di ruang tamu depan. Aku menyuruh mereka menunggu. Bagus. Jangan biarkan mereka mendekati Clara. Jangan biarkan mereka mendekati Samuel. Ia menemukan ketiga pria itu berdiri di ruang tamunya seolah-olah mereka adalah pemiliknya. Webb ada di sana tentu saja. Wajahnya tampak jemawa dengan rasa kebenaran diri sendiri. Di sampingnya berdiri seorang pria kurus berusia 50-an dengan ekspresi masam khas seorang birokrat dan pria yang lebih muda yang jelas-jelas merupakan semacam wakil sheriff. Tuan-tuan, kata Nathaniel dingin. Aku tidak ingat pernah mengundang kalian ke atas tanah milikku. Tuan Prescott,
Pria kurus itu melangkah maju. Aku Komisaris Whitmore dari otoritas wilayah. Aku diminta untuk menyelidiki masalah yang cukup memprihatinkan. Biar aku tebak. Cornelius di sini telah meyakinkan Anda bahwa aku sudah gila. Aku telah meyakinkan mereka bahwa seorang wanita yang rentan sedang ditahan dalam situasi yang mungkin bukan demi kepentingan terbaiknya, kata Webb dengan lancar. Seorang wanita yang perlu aku tambahkan, bahkan tidak bisa memastikan identitasnya sendiri. Dia memastikannya tadi malam. Dia menyebut namaku. Dia mengenali wallpaper dinding yang dia pilih untuk kamar tidur kami. Wallpaper dinding? Alis Whitmore terangkat. Kamu mengharapkan kami menerima wallpaper dinding sebagai bukti identitas? Aku mengharapkan Anda menerima bahwa seorang wanita yang mengetahui detail tentang rumah ini yang hanya diketahui oleh istriku, kemungkinan besar adalah istriku, atau seorang penipu cerdas yang telah melakukan riset. Riset? Nathaniel tertawa, tetapi tidak ada rasa humor di dalamnya. Dia nyaris tidak bisa berbicara. Dia mengalami mimpi buruk setiap malam. Dia tidak bisa mengingat apa yang terjadi padanya selama 7 tahun. Jika ini adalah seorang penipu, maka dia adalah penipu paling tidak kompeten dalam sejarah. Yang mana merupakan hal yang persis ingin dipikirkan oleh penipu yang baik, kata Webb. Whitmore mengangkat tangannya. Tuan-tuan, tolong, Tuan Prescott, aku perlu mewawancarai wanita itu sendiri, menilai kondisi mentalnya, menentukan apakah dia berada di sini atas kehendak bebasnya sendiri. Dia berada di sini atas kehendaknya. Itu bukan hal yang bisa kamu putuskan. Seorang wanita dalam kondisinya tidak bisa memberikan persetujuan yang berarti. Itulah mengapa kantorku ada untuk melindungi individu yang rentan dari situasi yang mungkin bukan demi kepentingan terbaik mereka. Kepentingan terbaiknya adalah bersama keluarganya di rumahnya sendiri. Hal itu masih harus ditentukan. Nathaniel merasakan tangannya mengepal membentuk tinju sambil mendengus. Dan jika aku menolak membiarkan Anda menemuinya, maka aku akan kembali dengan perintah pengadilan dan marshal wilayah. Senyum Whitmore tampak tipis dan dingin. Pilihan ada di tanganmu, Tuan Prescott. Untuk beberapa saat tidak ada yang bergerak. Pikiran Nathaniel berpacu memikirkan segala pilihan. Ia bisa saja mengusir mereka, menantang mereka untuk kembali dengan perintah pengadilan, untuk mengulur waktu bagi dirinya sendiri. Tetapi waktu untuk apa? Jika ia terlihat seperti sedang menyembunyikan sesuatu, hal itu hanya akan memperburuk keadaan. Baiklah, katanya akhirnya. Anda bisa menemuinya. Tetapi aku harus hadir selama wawancara berlangsung. Dan jika dia mulai merasa tertekan, wawancara harus segera dihentikan. Setuju. Nathaniel menuntun mereka ke lantai atas. Rahangnya mengetat menahan amarah yang tertekan. Clara sudah terbangun sekarang, duduk di kursi dekat jendela bersama Samuel di sampingnya. Ia mendongak saat mereka masuk, dan rasa takut langsung membayangi wajahnya. Siapa mereka? Tanyanya sambil menyusut mundur. Petugas dari wilayah, kata Nathaniel. Mereka hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu. Tidak apa-apa, Mama. Samuel meremas tangannya. Papa ada di sini. Papa tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Whitmore melangkah maju. Sikapnya tampak terpisah secara profesional. Nyonya, aku Komisaris Whitmore. Aku perlu menentukan apakah kamu berada di sini atas kehendak bebasmu sendiri. Apakah kamu mengerti? Clara menatap Nathaniel, kebingungan dan kepanikan berperang di wajahnya. Jawab saja pertanyaannya, kata Nathaniel lembut. Katakan yang sebenarnya kepadanya. Whitmore mengeluarkan sebuah buku catatan. Mari kita mulai dengan sesuatu yang sederhana. Siapa namamu? Mulut Clara terbuka, tertutup, terbuka lagi, sambil mendengus. Clara, katanya akhirnya, tetapi ada keraguan dalam suaranya. Mereka bilang aku Clara. Siapa yang mengatakannya? Ia menunjuk ke arah Nathaniel. Dia. Dan bocah itu. Dan Rosa. Tetapi, kamu sendiri tidak ingat menjadi Clara Prescott? Aku ingat beberapa potongan fragmen. Bisakah kamu memberitahuku sesuatu yang spesifik tentang hidupmu sebelum banjir datang? Tangan Clara mengetat memegang boneka kain di pangkuannya. Napasnya bertambah cepat. Mawar itu, katanya. Aku memilih mawar itu untuk dinding. Dan ada seekor kuda. Hitam dengan kaki putih. Kuda itu menendangku. Ia menyentuh luka parut di lengannya. Aku takut padanya. Tetapi Nathaniel bilang aku lebih berani dari yang kukira. Whitmore membuat sebuah catatan. Ada hal lain? Sungai itu.
Airnya sangat dingin, dan aku mencoba untuk mencarinya, mencoba memberitahukan sesuatu yang penting kepadanya. Suaranya pecah, tetapi aku tidak bisa ingat apa hal itu. Semuanya hancur, dan aku tidak bisa. Sudah cukup, Nathaniel melangkah maju. Anda membuatnya tertekan. Aku sedang melakukan penyelidikan. Anda sedang menginterogasi seorang wanita yang mengalami trauma. Dia sudah menjawab pertanyaan Anda. Dia tahu rumah ini. Dia mengenalku. She mengenali putra kami. Apalagi yang Anda inginkan? Aku menginginkan kepastian, Tuan Prescott. Dan sejujurnya, tidak ada hal yang dikatakannya memberikan hal itu. Masalah wallpaper dinding bisa saja dipelajari melalui pengamatan. Masalah kuda, dia memiliki luka parutnya. Luka parut yang persis di tempat yang persis sama. Bekas luka bisa dijelaskan dalam banyak cara. Maka jelaskanlah, suara Nathaniel meninggi. Jelaskan bagaimana seorang gelandangan acak memiliki sepasang mata istriku, luka parut istriku, tingkah laku istriku. Jelaskan bagaimana dia mengetahui detail tentang rumah ini yang tidak mungkin dia ketahui kecuali jika dia pernah tinggal di sini. Aku tidak harus menjelaskan hal itu. Aku hanya perlu menetapkan bahwa ada keraguan yang masuk akal tentang identitasnya. Dan keraguan itu ada. Whitmore menutup buku catatannya. Aku akan merekomendasikan kepada pengadilan wilayah agar dia ditempatkan dalam tahanan perlindungan sambil menunggu sidang kompetensi resmi. Clara mengeluarkan suara ketakutan yang murni. Tidak, harapnya tercekat. Tidak, tolong. Aku tidak bisa kembali lagi. Aku tidak bisa tersesat lagi. Tolong, jangan paksa aku. Tidak ada yang akan membawamu kemana-mana. Nathaniel bergerak ke sampingnya, memposisikan dirinya di antara istrinya dan Whitmore. Dia tidak akan pergi kemana-mana. Dia akan tetap tinggal di sini. Itu bukan keputusan yang bisa kamu buat, persetan dengan hal itu. Ini adalah rumahku. Dia adalah istriku. Dan jika Anda ingin membawanya pergi, Anda akan membutuhkan lebih dari sekadar rekomendasi dan keraguan. Mata Whitmore menyipit. Kamu membuat hal ini menjadi sangat sulit, Tuan Prescott. Bagus. Aku bisa menahanmu atas tuduhan penghalangan hukum. Coba saja. Lihat bagaimana hal itu akan ditanggapi oleh hakim wilayah saat aku menjelaskan bahwa Anda mencoba merenggut seorang wanita yang trauma dari keluarganya hanya berdasarkan kata-kata seorang bankir yang menaruh dendam terhadapku selama bertahun-tahun. Wajah Webb memerah. Ini tidak ada hubungannya dengan. Ini ada hubungannya denganmu, Cornelius. Kamu tidak pernah memaafkanku karena membeli tanah Morrison dari bawah hidungmu. Tidak pernah memaafkanku karena menjadi lebih sukses darimu. Dan sekarang kamu menemukan cara untuk menyakitiku yang terlihat seperti sebuah tugas sipil. Itu adalah fitnah. Itu adalah kebenaran. Semua orang di Willow Creek mengetahuinya. Whitmore mengangkat tangan. Tuan-tuan, ini tidak membawa kita kemana-mana. Ia berbalik menghadap Nathaniel. Sidang akan dijadwalkan dalam minggu ini. Kamu akan menerima pemberitahuan resmi. Hingga saat itu tiba, dia tetap berada dalam pengawasanmu. Tetapi aku akan merekomendasikan pemeriksaan rutin dari kantor sheriff. Baiklah. Dan Tuan Prescott, Whitmore, berhenti di dekat pintu. Jika aku jadi kamu, aku akan mulai mengumpulkan bukti. Saksi-saksi yang mengenal iatrimu, dokumentasi identitasnya. Karena saat ini, yang kamu miliki hanyalah harapan dan kebetulan. Dan hal itu tidak akan cukup untuk memuaskan pengadilan. Setelah mereka pergi, Clara ambruk ke dalam pelukan Nathaniel sambil menangis terseduh-seduh. Mereka akan mengambilku, tangisnya. Mereka akan menempatkanku di suatu tempat yang gelap dan aku akan melupakan segalanya lagi. Dan aku tidak akan bisa menemukan jalan pulang kembali. Dengarkan aku. Nathaniel memegang wajah istrinya dengan kedua tangannya, memaksanya untuk menatap matanya. Tidak ada yang akan membawamu kemana-mana. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Aku tidak peduli. Jika harus melawan seluruh otoritas wilayah sekalipun, kamu tidak akan meninggalkan rumah ini. Tetapi, jika pengadilan, maka kita akan membuktikan siapa dirimu sebenarnya. Kita akan mencari saksi. Kita akan mendokumentasikan semua hal yang kamu ingat. Kita akan membangun kasus yang begitu kuat sehingga tidak ada pengadilan di wilayah ini yang bisa menyangkalnya. Bagaimana jika aku tidak bisa ingat dengan cukup? Bagaimana jika potongan-potongan itu tidak pernah menyatu? Maka kita akan mengatasinya dengan potongan-potongan yang kita miliki.
Nathaniel menempelkan keningnya ke kening istrinya. Kamu tidak sendirian dalam hal ini, Clara. Samuel dan aku akan berjuang untukmu. Rosa dan Jake akan berjuang untukmu. Kamu memiliki sebuah keluarga sekarang. Kamu memiliki orang-orang yang mencintaimu. Dan kami tidak akan membiarkan mereka membawamu pergi. Samuel muncul di sampingnya, tangan kecilnya menemukan tangan ibunya. Aku sudah menunggu selama 7 tahun, Mama, katanya sengit. Aku tidak akan kehilangan Mama lagi. Clara menatap putranya, pada suaminya, pada tekad yang ada di wajah mereka. Baiklah, bisiknya. Baiklah, hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kesibukan aktivitas yang luar biasa. Nathaniel mengirim pesan kepada semua orang yang telah mengenal Clara sebelum banjir datang. Teman-teman lama, para wanita yang biasa menjahit selimut bersamanya, pendeta yang menikahkan mereka, siapa saja yang mungkin bisa bersaksi atas identitasnya. Beberapa datang dengan antusias, tergerak oleh cerita itu dan berharap dapat membantu. Yang lain datang dengan ragu-ragu, skeptis tetapi bersedia untuk melihat. Beberapa orang menolak untuk datang sama sekali, yakin bahwa seluruh hal ini adalah semacam penipuan yang rumit. Sarah Henderson dari toko kelontong adalah orang pertama yang berkunjung. Ia tiba dengan membawa sampel kain dan tangan yang bergetar. Clara, ia mendekat perlahan. Clara, apakah kamu mengingatku? Kita dulu sering menjahit selimut bersama pada hari Selasa siang. Clara mempelajari wajahnya untuk waktu yang lama. Bunga, katanya akhirnya. Kamu selalu membuat bentuk bunga. Bahkan ketika polanya seharusnya berbentuk sesuatu yang lain. Sarah burst into tears. Benar sekali. Aku melakukannya. Aku selalu melakukannya. Ia berbalik menghadap Nathaniel. Itu dia. Itu adalah hal yang persis akan diingat oleh Clara tentang diriku. Tom Bailey, pemilik peternakan tetangga, datang keesokan harinya. Ia telah berteman dengan Nathaniel selama 20 tahun dan telah mengenal Clara sejak sebelum mereka menikah. Clara, katanya lembut, apakah kamu ingat acara pesta dansa lumbung? Malam saat kamu dan Nathaniel pertama kali bertemu, alis Clara berkerut karena berusaha keras. Musik, katanya. Ada musik di sana, dan aku mengenakan gaun warna biru. Ia menatap Nathaniel. Kamu menginjak kakiku saat kita berdansa. Tom tertawa di sela air matanya. Dia memang melakukannya 2 kali. Aku menggodanya tentang hal itu selama berbulan-bulan. Itu bukan sebuah bukti, kata Whitmore belakangan, saat Nathaniel menunjukkan daftar saksi yang terus bertambah. Ingatan bisa saja disuguhkan, ditanamkan. Orang-orang ini menginginkan dia menjadi Clara Prescott. Jadi mereka menafsirkan semua hal yang dikatakannya dari sudut pandang tersebut. Lalu apa yang bisa menjadi sebuah bukti? Apa yang akan memuaskan Anda? Sesuatu yang definitif. Sesuatu yang hanya diketahui oleh Clara Prescott. Sebuah rahasia. Sebuah ingatan pribadi yang tidak mungkin dipelajari dari orang lain. Nathaniel membawa tantangan itu kepada Clara malam itu. Apakah ada sesuatu? Tanyanya lembut. Sesuatu dari kehidupan kita bersama yang hanya diketahui olehmu dan aku? Sesuatu yang tidak pernah kamu ceritakan kepada orang lain? Clara terdiam untuk waktu yang lama. Cahaya api perapian berkedip-kedip di wajahnya saat ia mencari di dalam lanskap ingatan yang hancur. Malam sebelum pernikahan kita, katanya akhirnya. Kamu datang ke jendelaku. Jantung Nathaniel berhenti berdetak. Kamu melemparkan kerikil ke arah kaca seperti seorang bocah yang sedang merayu kekasihnya. Dan saat aku membukanya, kamu bilang kamu merasa takut. Takut kamu tidak cukup baik untukku. Takut kamu akan mengecewakanku. Mata Clara menemukan matanya. Kamu membuatku berjanji untuk memberitahumu jika kamu pernah melakukannya. Membuatku berjanji untuk tidak hanya menderita dalam keheningan. Nathaniel tidak bisa bernapas. Ia tidak pernah menceritakan kepada siapapun tentang malam itu. Tidak kepada satu jiwa pun. Itu telah menjadi rasa malu rahasianya. Momen kelemahan sebelum pernikahan mereka. Dan aku berjanji, Clara melanjutkan. Aku berjanji akan selalu memberitahumu kebenaran, bahkan saat hal itu terasa menyakitkan. Clara, suaranya pecah. Aku menepati janji itu bukan? Wanita itu meraih tangannya. Bahkan saat hal-hal menjadi sulit, bahkan saat kita bertengkar, aku selalu mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Ya, kamu melakukannya, maka biarkan aku memberitahumu kebenaran sekarang. Genggamannya mengetat.
Aku tidak mengingat segalanya. Ada potongan-potongan yang hilang, lubang di dalam pikiranku yang mungkin tidak akan pernah terisi kembali. Tetapi aku ingat pernah mencintaimu. Aku ingat pernah menjadi milikmu. Dan aku ingat pernah memilih kehidupan ini, keluarga ini, rumah ini. Air mata mengalir di pipinya. Aku adalah Clara Prescott. Apapun yang diambil oleh sungai dariku, sungai itu tidak bisa mengambil hal itu. Sidang dijadwalkan pada hari Senin berikutnya. Nathaniel menghabiskan akhir pekan untuk bersiap-siap. Ia mengumpulkan setiap saksi yang bersedia memberikan kesaksian. Ia mendokumentasikan setiap ingatan yang berhasil dipulihkan oleh Clara. Ia bahkan menemukan pendeta yang telah menikahkan mereka, seorang pria tua yang rapuh sekarang, tetapi masih cukup tajam untuk mengingat upacara tersebut. Aku ingat mata sang pengantin wanita, kata sang pendeta, coklat keemasan, seperti madu di bawah sinar matahari. Belum pernah melihat sepasang mata dengan warna seperti itu, sebelum atau sesudahnya. Ia menatap Clara, hingga saat ini. Pada hari Minggu malam, Nathaniel menemukan Clara di dalam lumbung. Wanita itu sedang berdiri di dekat kandang Midnight, kuda jantan hitam tua yang telah menendangnya bertahun-tahun lalu. Kuda itu menjulurkan kepalanya melewati pintu kandang, dan Clara sedang mengelus hidungnya dengan jari-jari yang lembut. Aku ingat pernah merasa takut padanya, katanya tanpa menoleh ke belakang. Aku ingat rasa sakit saat dia menendangku, tapi aku juga mengingat sesuatu yang lain. Ia berhenti sejenak. Aku ingat merasa seperti harus membuktikan bahwa aku tidak lemah, bahwa rasa takut tidak harus menang. Kamu tidak pernah lemah, Clara. Tidak dulu, tidak juga sekarang. Aku merasa takut menghadapi hari esok. Ia berbalik menghadap suaminya. Takut akan apa yang mungkin mereka putuskan. Takut kehilangan ini semua. Ia memberi isyarat ke sekeliling lumbung, tetapi Nathaniel mengerti, maksudnya lebih dari sekadar bangunan itu. Maksudnya adalah kehidupan, keluarga, harapan rapuh yang telah mulai ia bangun kembali. Kamu tidak akan kehilangannya. Kamu tidak bisa menjanjikan hal itu. Lihat saja aku. Clara mempelajari wajah suaminya dalam cahaya yang memudar. Mengapa kamu berjuang begitu keras untukku? Seorang wanita yang nyaris tidak bisa mengingat namamu separuh waktu hidupnya, yang membangunkanmu dengan jeritan setiap malam, yang mungkin tidak akan pernah menjadi istri yang telah hilang darimu. Nathaniel melangkah lebih dekat. Karena aku telah membuat sebuah janji. Malam sebelum pernikahan kita, ingat, aku berjanji untuk mencintaimu dalam suka maupun duka. Aku berjanji untuk berdiri di sampingmu, apapun yang terjadi. Kamu mengira aku sudah mati. Aku salah. Kamu meratapi kepergianku, melanjutkan hidupmu sendiri. Sedangkan aku harus bertahan hidup. Itu tidak sama dengan melanjutkan hidup. Ia memegang tangan istrinya. Clara, aku menghabiskan 7 tahun mencoba mengisi lubang kekosongan yang kamu tinggalkan. Membangun peternakan ini menjadi sebuah kekaisaran bisnis. Membuat diriku kaya dan dihormati, tetapi benar-benar kosong di dalam hati. Suaranya pecah. Semua itu tidak ada artinya. Semua itu tidak membawakanku kedamaian. Dan kemudian Samuel melihatmu di jalan itu, dan semua hal yang telah kubangun runtuh seketika. Karena kamulah yang paling penting, kamu dan Samuel, keluarga ini. Semua hal lainnya hanyalah kebisingan. Mata Clara dipenuhi dengan air mata. Aku tidak bisa menjadi diriku yang dulu lagi. Aku tidak ingin kamu menjadi dirimu yang dulu. Aku ingin kamu menjadi dirimu yang sekarang. Siapapun dirimu nantinya. Bagaimana jika aku tidak pernah pulih sepenuhnya? Bagaimana jika kondisi ini adalah kondisi terbaik yang bisa kucapai? Maka ini adalah kondisi terbaik yang bisa kucapai. Dan aku akan tetap mencintaimu. Aku akan tetap berjuang untukmu. Aku akan tetap berada di sini setiap hari selama sisa hidupku. Wanita itu kemudian runtuh, ambruk di dada suaminya dan menangis terseduh-seduh sementara Nathaniel memeluknya erat. Aku dulu sedang hamil, bisiknya. Malam itu, malam saat banjir datang, aku sedang hamil, dan aku ingin memberitahumu sebelum orang lain mengetahuinya. Itulah sebabnya aku pergi keluar menerobos badai. Nathaniel memejamkan matanya, menahan rasa sakit. Aku kehilangan bayi itu, wanita itu, melanjutkan. Di dalam sungai, atau setelahnya, aku tidak tahu. Tapi, aku kehilangannya, bayi kita. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Aku tidak bisa. SSS. Nathaniel memeluknya lebih erat. Itu bukan salahmu. Aku seharusnya menunggu, seharusnya tetap tinggal di dalam rumah yang aman.
Tetapi aku begitu bersemangat, begitu putus asa untuk membagikan kabar itu bersamamu. Dan aku mengira aku bisa melewatinya. Mengira aku bisa. Clara hentikan. Ia menarik dirinya sedikit mundur hanya untuk melihat wajah istrinya. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Banjir itu bukan salahmu. Kehilangan bayi itu bukan salahmu. Tidak ada satupun dari semua ini yang merupakan salahmu. Lalu, salah siapa? Tidak salah siapa-siapa. Terkadang hal-hal mengerikan terjadi begitu saja, dan tidak ada yang bisa disalahkan. Tidak ada yang bisa dihukum. Hanya ada rasa sakit yang harus ditanggung, dan kesembuhan yang harus ditemukan. Ia menyeka air mata dari pipi istrinya. Kamu sudah menanggung cukup banyak rasa sakit untuk bertahan seumur hidup. Sekarang, saatnya untuk penyembuhan. Dan kita akan melakukannya bersama-sama. Bagaimana bisa kamu memaafkanku dengan begitu mudah? Tidak ada yang perlu dimaafkan. Tetapi Clara, suaranya terdengar tegas. Aku kehilangan waktu 7 tahun. 7 tahun pernikahan. 7 years. Melihat putra kita tumbuh besar. 7 tahun yang tidak akan pernah bisa kudapatkan kembali. Dan jika aku belajar sesuatu dari kehilangan itu adalah bahwa menyalahkan, rasa bersalah, dan penyesalan adalah racun. Mereka memakanmu hidup-hidup dari dalam. Ia menempelkan keningnya ke kening istrinya. Aku sudah selesai dengan racun itu. Aku hanya ingin hidup, benar-benar hidup, bersamamu. Mereka berdiri di sana di dalam lumbung saling berpelukan saat kegelapan jatuh di sekeliling mereka. Dan untuk pertama kalinya sejak ia kembali, Clara merasakan sesuatu selain rasa takut dan kebingungan. Ia merasakan sebuah harapan. Apapun yang terjadi besok, bisiknya, terima kasih, karena telah berjuang untukku, karena telah percaya padaku, karena tidak menyerah. Aku pernah menyerah sekali, kata Nathaniel pelan. 7 tahun lalu, saat aku berhenti mencari di sungai, saat aku menerima bahwa kamu sudah mati dan mencoba melanjutkan hidup, aku tidak akan membuat kesalahan itu lagi. Kamu tidak tahu. Aku seharusnya tahu. Seharusnya merasakannya entah bagaimana caranya. Seharusnya terus mencari hingga aku menemukanmu. Yang terpenting adalah kita ada di sini sekarang bersama-sama, ya. Ia mencium kening istrinya bersama-sama. Mereka berjalan kembali ke rumah sambil bergandengan tangan. Samuel sedang menunggu di beranda. Wajah mudanya tampak cemas. Apakah semuanya baik-baik saja? Semuanya baik-baik saja, kata Nathaniel. Ibumu dan aku hanya sedang berbincang tentang hari esok, tentang segalanya. Samuel mempelajari wajah mereka, membaca sesuatu dalam ekspresi mereka yang tampaknya membuat bocah itu merasa puas. Kita akan menang, bukan Papa? Sidangnya, kita akan menang, dan Mama akan tetap tinggal. Nathaniel menatap Clara, pada rasa takut dan harapan yang bercampur di matanya, pada bekas luka di tangannya, dan cekungan di pipinya, dan semua bukti penderitaan yang tidak bisa ia batalkan. Ya, katanya tegas, kita akan menang. Karena pilihan alternatifnya adalah hal yang tidak terpikirkan. Dan Nathaniel Prescott telah belajar dengan cara yang sulit bahwa menyerah bukanlah sebuah pilihan. Tidak lagi, tidak akan pernah lagi. Hari Senin pagi datang dengan kepastian yang kejam. Nathaniel mengenakan setelan jas terbaiknya, setelan yang sama dengan yang ia kenakan ke upacara peringatan kematian Clara 7 tahun lalu. Ironi dari hal itu tidak luput dari perhatiannya. Saat itu, ia mengenakannya untuk memakamkan istrinya. Hari ini, ia akan mengenakannya untuk membuktikan bahwa istrinya masih hidup. Clara duduk di tepi tempat tidur, tangannya bergetar saat Rosa membantunya mengenakan gaun yang telah mereka ubah ukurannya agar pas dengan tubuhnya yang lebih kurus. Ia tampak pucat, rapuh, seperti angin kencang bisa saja menerbangkannya pergi. Aku tidak bisa melakukan ini, bisiknya. Aku tidak bisa berdiri di depan orang-orang asing dan membuktikan bahwa aku adalah diriku. Kamu tidak akan sendirian. Nathaniel berlutut di depannya, memegang tangannya yang dingin di tangannya sendiri. Aku akan berada tepat di sampingmu. Begitu pula Samuel, begitu pula semua orang yang mengetahui kebenaran. Bagaimana jika aku lupa? Bagaimana jika mereka menanyakan sesuatu kepadaku dan pikiranku menjadi kosong dan aku tidak bisa? Maka kamu katakan kepada mereka bahwa pikiranmu menjadi kosong. Kamu katakan yang sebenarnya kepada mereka. Hanya itu yang bisa diminta oleh siapapun. Kebenarannya adalah bahwa aku sudah hancur, Nathaniel.
Kebenarannya adalah bahwa separuh ingatanku telah hilang, dan separuh lainnya tersebar seperti daun-daun yang tertiup badai. Kebenarannya adalah bahwa kamu berhasil bertahan hidup dari sesuatu yang seharusnya membunuhmu. Kebenarannya adalah bahwa kamu menemukan jalan pulang, melawan segala rintangan yang mustahil. Kebenarannya adalah bahwa kamu adalah Clara Prescott, dan tidak ada pengadilan di wilayah ini yang bisa mengubah hal itu. Samuel muncul di ambang pintu, mengenakan pakaian hari Minggu terbaiknya. Wajahnya tampak pucat, tetapi penuh tekad. Aku sudah siap, Papa, anak pintar. Pergilah menunggu di dekat kereta. Kami akan turun dalam 1 menit. Setelah Samuel pergi, Clara mencengkeram tangan Nathaniel lebih erat. Jika mereka mengambilku, katanya pelan, berjanjilah padaku kamu akan terus berjuang. Berjanjilah padaku kamu tidak akan menyerah. Mereka tidak akan mengambilmu. Tapi, jika mereka melakukannya, Clara, suaranya terdengar sengit. Mereka tidak akan mengambilmu. Aku tidak peduli apa yang harus kulakukan. Ada begitu banyak orang di sana. Mereka tidak penting. Satu-satunya orang yang penting berada di dalam ruang sidang itu. Mereka menerobos kerumunan orang. Jack Thornton membuka jalan di depan mereka. Samuel berjalan di sisi lain Clara. Tangan kecilnya mencengkeram tangan ibunya dengan perlindungan yang sengit. Di dalam, ruang sidang tampak penuh sesak. Nathaniel melihat wajah-wajah yang dikenalnya di galeri penonton. Sarah Henderson, Tom Bailey, Doc Caldwell. Rosa mencengkeram kalung rosarionya dan menggerakkan bibirnya dalam doa yang sunyi. Dan di baris terdepan, Cornelius Webb wajahnya tampak jemawa penuh antisipasi. Hakim Elijah Morrison duduk di balik meja hakim, seorang pria tegas berusia 60-an, dengan rambut abu-abu besi dan sepasang mata yang tidak menunjukkan apapun. Ia telah menjadi hakim selama 30 tahun. Dikenal karena keadilannya dan ketidaktoleransiannya terhadap omong kosong. Semua hadirin mohon berdiri, seru petugas pengadilan. Semua orang berdiri. Clara goyah sedikit, dan Nathaniel menstabilkannya dengan memegang sikunya. Silakan duduk. Morrison mengacak-acak berkas kertas di atas mejanya. Kita di sini untuk menentukan identitas dan kompetensi dari wanita yang saat ini tinggal di peternakan Prescott. Komisaris Whitmore, Anda boleh memulai. Whitmore bangkit, mengancingkan jasnya dengan kemudahan yang terlatih. Yang mulia, otoritas wilayah memiliki kekhawatiran serius tentang situasi di peternakan Prescott. Seorang wanita dengan identitas yang tidak diketahui dan kapasitas mental yang dipertanyakan telah ditampung oleh Tuan Prescott yang mengeklaim bahwa dia adalah istrinya, Clara Prescott, yang diduga tenggelam 7 tahun lalu. Diduga? Alis Morrison terangkat. Tubuhnya tidak pernah ditemukan, Yang Mulia. Klaim Tuan Prescott sepenuhnya didasarkan pada kemiripan fisik dan ingatan sebagian yang bisa dengan mudah dijelaskan sebagai sebuah kebetulan atau suguhan pikiran. Begitu rupanya. Dan apa yang direkomendasikan oleh otoritas wilayah agar wanita tersebut ditempatkan dalam tahanan perlindungan di rumah sakit wilayah untuk orang gangguan jiwa sambil menunggu evaluasi psikiatris penuh dan penyelidikan atas identitas aslinya. Gumaman ketidaksetujuan terdengar di ruang sidang. Clara mengeluarkan suara kecil kesedihan, dan cengkeraman Samuel pada tangannya mengetat. Tuan Prescott, Morrison mengalihkan perhatiannya kepada Nathaniel. Kamu menolak rekomendasi ini? Sangat menolak, Yang Mulia. Nathaniel berdiri, suaranya tetap stabil meskipun rasa takut bergolak di dalam perutnya. Wanita yang duduk di sampingku ini adalah Clara May Prescott, istriku, selama 6 tahun sebelum dugaan kematiannya. Aku memiliki saksi-saksi yang siap bersaksi atas identitasnya, serta bukti fisik dan ingatan pribadi yang hanya dimiliki olehnya. Maka, mari kita dengarkan. Komisaris, Anda boleh memanggil saksi pertama Anda. Whitmore memanggil seorang dokter dari rumah sakit wilayah, seorang pria kurus dengan kacamata dan sikap yang merendahkan. Ia bersaksi panjang lebar tentang sifat gangguan ingatan, tentang ketidakkandalan para penyintas trauma, tentang kemungkinan suguhan pikiran dan ingatan palsu. Dalam opini profesional Anda, tanya Whitmore, apakah seorang wanita yang terganggu mentalnya bisa diyakinkan bahwa dia adalah seseorang yang sebenarnya bukan dirinya? Tentu saja. Pikiran manusia sangat rentan terhadap suguhan pikiran, terutama ketika rusak oleh trauma. Jika dikelilingi oleh orang-orang yang bersikeras menyatakan bahwa dia adalah Clara Prescott, seorang wanita yang rentan bisa dengan mudah mengadopsi identitas tersebut, bahkan mempercayainya secara tulus tanpa hal itu menjadi sebuah kebenaran. Rahang Nathaniel mengetat, tetapi ia menahan lidahnya.
Selanjutnya, Whitmore memanggil dua orang warga kota yang menyatakan skeptisisme mereka tentang identitas Clara. Mereka mengenal Clara yang asli, kata mereka, dan ada sesuatu yang salah tentang wanita ini. Matanya memiliki warna yang sama, salah satu dari mereka mengakui, tetapi tidak ada pancaran kehidupan di baliknya. Clara Prescott dulunya adalah orang yang sangat cerdas. Wanita ini nyaris tidak bisa menyusun sebuah kalimat dengan benar, karena dia telah melewati neraka penderitaan, gumam Nathaniel. Harap tenang, kata Morrison tajam. Tuan Prescott, kamu akan mendapatkan giliranmu nanti. Akhirnya, Whitmore memanggil Clara sendiri ke kursi saksi. Ia bangkit dengan kaki yang bergetar. Nathaniel ingin keberatan, ingin melindunginya dari hal ini, tetapi ia tahu hal itu hanya akan memperburuk keadaan. Hakim perlu mendengar langsung dari wanita itu sendiri. Clara menempati kursi saksi, tangan-tangannya terkepal erat di pangkuannya. Boneka kain yang bersikeras di bawahnya dipeluk erat di atas perutnya. Sebutkan namamu untuk catatan pengadilan, kata Whitmore. Clara, suaranya nyaris tidak terdengar. Clara Prescott. Dan kamu yakin akan hal itu? Aku. Ia menelan ludah dengan susah payah. Aku mengetahuinya di dalam hatiku, tetapi tidak di dalam pikiranmu. Kamu tidak benar-benar ingat menjadi Clara Prescott? Aku ingat beberapa potongan. Rumah itu, mawar-mawar di wallpaper dinding, kuda yang menendangku, wajah putraku saat dia masih bayi. Ingatan yang sangat kebetulan dan menguntungkan, kata Whitmore lancar. Semua hal yang bisa diamati atau dipelajari, bagaimana dengan sesuatu yang hanya diketahui oleh Clara Prescott? Sesuatu yang bersifat pribadi. Wajah Clara berkerut penuh konsentrasi. Malam sebelum pernikahan kami, Nathaniel datang ke jendelaku. Dia merasa takut. Takut dia tidak cukup baik untukku. Gumaman penonton berdesi di ruang sidang. Mata Whitmore menyipit. Dan bagaimana kami bisa tahu Tuan Prescott tidak menceritakan kisah ini kepadamu sebelumnya? Melatihmu untuk mengulanginya? Dia tidak melakukannya. Anda akan memaafkanku jika aku merasa skeptis. Seorang wanita tanpa ingatan tiba-tiba menghasilkan momen pribadi yang sangat menguntungkan yang membuktikan identitasnya. Hal itu meragukan kredibilitas. Aku mengatakan yang sebenarnya. Benarkah demikian? Atau kamu hanya memberitahu kami apa yang telah diperintahkan kepadamu untuk dikatakan keberatan? Nathaniel sudah berdiri di atas kakinya. Dia menyudutkan saksi. Keberatan diterima, kata Morrison. Komisaris, lanjutkan ke hal lain. Whitmore tersenyum tipis. Tidak ada pertanyaan lagi. Sekarang adalah giliran Nathaniel. Ia mendekati Clara dengan lembut, menjaga suaranya tetap lembut. Clara, bisakah kamu menceritakan kepada pengadilan tentang malam saat banjir datang? Apa yang kamu ingat? Wajah istrinya menjadi pucat. Air itu sangat dingin. Aku mencoba mencari jalan ke padang rumput utara, mencoba menemukan Nathaniel. Mengapa kamu mencoba menemukanku? Air mata menggenang di matanya. Aku membawa kabar penting. Aku tidak bisa menunggu hingga pagi hari. Kabar apa? Tangan Clara menuju ke perutnya, sebuah gerakan yang begitu naluriah, begitu keibuan, hingga beberapa wanita di galeri penonton tersentak kaget. Aku sedang hamil, bisiknya. Aku ingin dia menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Ruang sidang seketika menjadi sunyi senyap. Dan apa yang terjadi pada bayi itu, Clara? Hilang. Kata itu keluar dengan hancur. Sungai itu mengambilnya. Mengambil segalanya. Nathaniel berbalik menghadap hakim. Yang mulia, tidak ada seorang pun di luar ruang sidang ini yang tahu bahwa Clara sedang hamil ketika dia menghilang. Bukan aku, bukan siapapun. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk memberitahu kami. Bagaimana bisa seorang penipu mengetahui sesuatu yang bahkan suami dari wanita itu sendiri tidak mengetahuinya? Morrison condong ke depan. Ekspresinya tampak merenung. Komisaris, bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Ketenangan Whitmore sempat goyah untuk sesaat. Dia bisa saja berbohong, mengada-ada untuk mendapatkan simpati. Mengada-ada tentang keguguran kehamilan di depan suami dan putranya. Morrison menggelengkan kepalanya. Hal itu tampaknya sangat tidak mungkin. Yang mulia, manipulasi emosional adalah taktik umum di antara. Aku sudah cukup mendengar penjelasan dari Anda, Komisaris. Tuan Prescott, panggil saksi-saksi Anda. Nathaniel memanggil Sarah Henderson terlebih dahulu. Ia bersaksi tentang pola kain, tentang sesi menjahit selimut bersama, tentang cara Clara selalu membuatnya merasa disambut baik, bahkan ketika wanita-wanita lain memandangnya rendah. Itu dia, kata Sarah tegas, sambil menunjuk ke arah Clara. Aku tidak peduli apa yang dikatakan orang lain. Itu adalah Clara Prescott.
Tom Bailey bersaksi berikutnya. Ia berbicara tentang acara pesta dansa lumbung, tentang Nathaniel yang menginjak kaki Clara, tentang tahun-tahun persahabatan yang menyusul setelahnya. Aku sudah mengenal wanita itu selama 15 tahun, kata Tom. Menyaksikan dia menikahi sahabatku. Menyaksikan dia membawa putra mereka ke dunia. Dan aku memberitahu Anda, itu adalah Clara. Berubah karena penderitaan? Ya benar, tetapi dia tetaplah Clara. Doc Caldwell mengambil alih kursi saksi dan mempresentasikan temuan medisnya. Luka parut dari tendangan kuda, tahi lalat di pangkal tenggorokannya, celah kecil di antara gigi depannya. Secara individu, tanda-tanda ini bisa saja sebuah kebetulan, Caldwell mengakui, tetapi jika disatukan, mereka menyajikan sebuah kasus yang sangat meyakinkan. Probabilitas seorang asing acak memiliki semua karakteristik fisik spesifik ini adalah sangat rendah. Akhirnya, Nathaniel memanggil pendeta yang telah menikahkan mereka. Pendeta tua Hawkins berjalan perlahan ke kursi saksi. Gerakannya lambat, tetapi matanya tajam. Aku ingat pernikahan itu dengan jelas, katanya. Upacara yang indah, malam musim panas. Sang pengantin wanita mengenakan renda putih yang dulunya milik neneknya. Ia menatap Clara, dan dia memiliki sepasang mata paling tidak biasa yang pernah kulihat. Coklat keemasan, seperti madu di bawah sinar matahari. Aku telah memimpin ratusan pernikahan dalam hidupku. Belum pernah melihat sepasang mata dengan warna seperti itu sebelum atau sesudahnya. Dan wanita di depan Anda hari ini? Tanya Nathaniel. Hawkins tersenyum lembut, mata yang sama. Jiwa yang sama di baliknya. Bahkan jika jiwa itu sedang terluka, itu adalah Clara Prescott. Aku berani mempertaruhkan jiwa abadiku untuk hal itu. Kesaksian berlanjut selama berjam-jam. Saksi demi saksi mengambil alih kursi saksi, beberapa merasa skeptis, beberapa merasa yakin, tetapi bobot bukti secara bertahap terakumulasi berpihak pada Clara. Akhirnya, Morrison meminta waktu istirahat sidang. Kita akan berkumpul kembali dalam waktu 1 jam, katanya. Aku akan menyampaikan keputusan hukumku saat itu. Nathaniel menuntun Clara ke sebuah ruang tunggu kecil, jauh dari kerumunan orang dan mata yang menatap. Samuel mengikuti, masih mencengkeram tangan ibunya. Kamu melakukannya dengan baik, kata Nathaniel. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Aku tidak bisa berhenti bergetar. Suara Clara bergetar. Setiap pertanyaan terasa seperti sebuah jebakan. Tetapi kamu berhasil menjawabnya. Kamu mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana jika hal itu tidak cukup? Bagaimana jika dia memutuskan? Jangan. Nathaniel memegang wajah istrinya dengan kedua tangannya. Jangan memikirkan hal itu. Kita sudah melakukan semua yang kita bisa. Sisanya terserah pada keputusan hakim. Samuel menekan dekat ke sisi ibunya. Pendeta bilang dia berani mempertaruhkan jiwanya demi Mama. Hal itu pasti berarti sesuatu. Clara berhasil memberikan senyuman lemah. Kamu sudah begitu berani, Samuel, melewati semua ini. Mama sangat bangga kepadamu. Aku hanya melakukan apa yang akan Mama lakukan untukku. Waktu 1 jam berlalu dengan kelambatan yang menyiksa. Nathaniel berjalan mondar-mandir. Clara duduk tidak bergerak, menatap kosong pada apapun. Samuel memegang tangannya dan tidak melepaskannya. Akhirnya petugas pengadilan memanggil mereka kembali. Ruang sidang kini terasa jauh lebih padat. Kabar telah menyebar bahwa keputusan hukum sudah di depan mata. Nathaniel membantu Clara ke tempat duduknya, jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia bisa mendengarnya di telinganya sendiri. Morrison mengambil tempatnya di balik meja hakim. Wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Aku telah mendengar kesaksian yang luas hari ini. Ia memulai perkataannya. Saksi-saksi yang mengenal Clara Prescott sebelum dia menghilang, bukti medis mengenai tanda-tanda fisik, dan yang paling meyakinkan, ingatan pribadi yang tidak mungkin diketahui oleh siapapun di luar lingkaran intim dari pernikahan Prescott. Ia berhenti sejenak, matanya bergerak menyapu seluruh ruang sidang. Otoritas wilayah telah mengangkat kekhawatiran yang sah mengenai kompetensi mental dan kemungkinan identitas palsu. Kekhawatiran ini tidak berdasar. Trauma bisa merusak pikiran dalam cara yang mendalam, dan ingatan tidak selalu bisa diandalkan. Cengkeraman Clara pada tangan Nathaniel mengetat dengan rasa sakit. Namun demikian, Morrison melanjutkan, hukum tidak mensyaratkan kepastian mutlak. Hukum mensyaratkan penilaian yang masuk akal berdasarkan bukti yang tersedia. Dan bukti yang dipresentasikan hari ini menuntunku pada sebuah kesimpulan yang jernih. Ia menatap langsung ke arah Clara. Tanda-tanda fisik konsisten dengan Clara Prescott. Ingatan pribadi bersifat spesifik dan dapat diverifikasi. Saksi-saksi yang paling mengenalnya,
telah bersaksi tanpa ragu atas identitasnya. Dan yang paling signifikan, dia memiliki pengetahuan yang tidak mungkin dimiliki oleh penipu manapun, termasuk kehamilan yang tidak pernah sempat dia umumkan. Palu sidang Morrison jatuh dengan ketukan yang tajam. Menjadi keputusan hukum dari pengadilan ini bahwa wanita yang tinggal di peternakan Prescott adalah Clara May Prescott, istri dari Nathaniel Prescott, dan ibu dari Samuel Prescott. Dengan ini dia dibebaskan ke dalam pengawasan keluarganya tanpa ada pembatasan lebih lanjut. Ruang sidang seketika gempar. Clara ambruk di dada Nathaniel, menangis terseduh-seduh karena rasa lega. Samuel melemparkan kedua lengannya memeluk mereka berdua, menangis dan tertawa pada saat yang sama. Sarah Henderson berdiri di atas kakinya, bertepuk tangan. Tom Bailey menyeka air mata dari wajahnya yang layu. Bahkan Doc Caldwell membiarkan dirinya memberikan senyuman kecil. Wajah Whitmore telah memerah karena amarah yang meluap. Webb sudah mendorong jalan menuju pintu keluar, tidak sudi menyaksikan kekalahannya. Harap tenang, seru Morrison, tetapi suaranya kini terasa lebih lembut. Harap tenang di ruang sidang. Kebisingan itu secara bertahap mereda. Nyonya Prescott, kata sang hakim lembut, aku mengerti kamu telah melewati sebuah cobaan berat yang sebagian besar dari kita nyaris tidak bisa membayangkannya. Pengadilan ini mengharapkan kesembuhan penuh untukmu dan kehidupan yang damai bersama keluargamu. Kamu bebas untuk pergi. Terima kasih, bisik Clara. Terima kasih. Nathaniel membantunya berdiri di atas kakinya. Matanya sendiri terasa membakar menahan air mata, tetapi ia menolak membiarkan air mata itu jatuh. Belum saatnya. Bukan di sini. Mereka berjalan keluar dari ruang sidang bersama-sama, sebuah keluarga yang telah bersatu kembali. Kerumunan orang terbelah di depan mereka, dan kali ini tangga terasa berbeda. Penuh simpati, penuh keheranan. Beberapa orang mengulurkan tangan untuk menyentuh lengan Clara saat ia lewat, menawarkan berkah tanpa kata. Di luar, matahari sedang terbenam, melukis langit dalam nuansa warna oranye dan emas. Nathaniel berhenti di tangga gedung pengadilan dan menarik Clara ke dalam pelukannya. Sekarang semuanya sudah berakhir, katanya. Dia tidak bisa mengambilmu sekarang. Aku dulunya sangat takut, suaranya teredam di dada suaminya. Sangat takut aku tidak akan pernah melihat rumah lagi. Kamu akan pulang ke rumah sekarang juga, dan kamu tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Samuel menarik-narik gaun ibunya. Bisakah kita membeli permen stik peppermint papa untuk merayakannya? Nathaniel tertawa. Sebuah suara yang mengejutkan bahkan dirinya sendiri. Sudah sangat lama sejak terakhir kali ia tertawa hingga ia hampir lupa menyembunyikan penghinaannya. Prescott sedang bermain rumah-rumahan dengan seorang wanita gila. Nathaniel mendengarnya mengatakannya di toko kelontong pada suatu sore. Ingat kata-kataku. Ini akan berakhir dengan buruk. Kamu tidak bisa membangun sebuah kehidupan di atas sebuah delusi khayalan. Tinju Nathaniel mengepal, tetapi ia terus berjalan. Membiarkan Webb memprovokasinya ke dalam sebuah perkelahian hanya akan memberikan pria itu amunisi senjata untuk menyerangnya balik. Abaikan dia. Jake menasihatinya belakangan. Dia hanyalah seorang tua bodoh yang pahit, dengan tidak ada hal yang lebih baik untuk dilakukan selain menyebarkan kesengsaraan. Aku tahu, tetapi jika dia mengatakan satu kata lagi tentang Clara di tempat yang bisa kudengar, maka aku akan memeganginya dan kamu bisa memukulnya. Tetapi hingga saat itu tiba, jangan beri dia kepuasan. Clara mengejutkan semua orang dengan menangani gunjingan itu dengan penuh keanggunan. Dia bisa mengatakan apapun yang mereka inginkan, katanya kepada Nathaniel pada suatu malam. Aku tahu siapa diriku sekarang. Aku tahu di mana aku termasuk. Tidak ada jumlah racun bisikan yang bisa mengambil hal itu dariku. Kamu lebih kuat dariku. Webb, beruntung aku belum mematahkan rahangnya. Kekerasan tidak akan mengubah pikirannya. Waktu mungkin bisa melakukannya. Hasil nyata pasti akan melakukannya. Ia tersenyum. Balas dendam terbaik adalah hidup dengan baik, Nathaniel. Mari kita hidup dengan begitu baik, hingga hal itu membuatnya tersedak menahan diri. Mereka memang hidup dengan baik. Lebih baik daripada cara hidup yang dijalani Nathaniel selama 7 tahun terakhir. Ia mulai pulang ke rumah lebih awal, mendelegasikan lebih banyak tanggung jawab kepada Jake sehingga ia bisa menghabiskan waktu bersama keluarganya. Mereka makan malam bersama setiap malam. Mereka bermain kartu di dekat api perapian. Mereka mengajari Samuel bermain catur dan mendengarkan Clara membaca dengan lantang dari buku-buku yang ia cintai sebelum banjir datang. Kedekatan intim di antara mereka tumbuh secara perlahan.
dengan hati-hati. Seperti sebuah benih tanaman yang mendorong menembus tanah yang keras. Clara pindah dari kamar tamu ke kamar tidur utama 2 bulan setelah persidangan usai. Mereka masih tidur terpisah pada awalnya. Nathaniel di atas sebuah ranjang lipat kot di dekat jendela, memberinya ruang untuk menyesuaikan diri. Tetapi secara bertahap, sedikit demi sedikit, jarak itu terkikis menutup. Aku sudah siap, kata Clara pada suatu malam, menjangkau memegang tangan suaminya di balik kegelapan. Aku sudah siap untuk menjadi iatrimu kembali. Benar-benar iatrimu. Jika kamu masih menginginkanku, aku selalu menginginkanmu. Suaranya terdengar kasar dipenuhi emosi. Sejak momen pertama aku melihatmu di acara sosial gereja itu, ketika kita masih muda dan bodoh serta tidak tahu apa yang telah disiapkan kehidupan untuk kita, aku tidak ingat momen itu. Maka biarkan aku memberimu sebuah momen yang baru. Ia menyeberangi ruang di antara mereka dan memegang wajah istrinya dengan kedua tangannya. Clara May Prescott, katanya lembut, aku telah mencintaimu selama 15 tahun, melewati kebahagiaan dan kedukaan, melewati perpisahan dan persatuan kembali, melewati setiap badai dan setiap ketenangan, dan aku akan mencintaimu selama 15 tahun lagi, 50 tahun lagi, berapapun jumlah tahun yang diberikan Tuhan kepada kita, aku akan mencintaimu hingga embusan napas terakhirku, dan mungkin melampaui hal itu. Air mata mengalir di pipinya. Itu sangat indah. Aku sudah berlatih memikirkannya. Wanita itu kemudian tertawa, sebuah tawa yang nyata, penuh, dan bebas. Kamu selalu bersikap romantis, di balik semua ketabahan sikap koboi itu, hanya untukmu. Maka kemarilah, koboi, tunjukkan kepadaku seberapa romantis dirimu. Apa yang menyusul setelahnya terasa lembut, hati-hati, dan sesekali terasa canggung seperti halnya proses penyatuan kembali setelah perpisahan yang lama selalu terjadi. Tetapi hal itu juga membawa kesembuhan luka. Pengklaiman fisik kembali atas apa yang telah hilang dari mereka. Bukti ini bahwa tubuh mereka masih saling mengingat satu sama lain. Bahkan saat pikiran Clara sempat goyah, setelahnya berbaring saling terikat bersama di bawah cahaya bulan, Clara berbicara dengan pelan. Aku rasa aku akan baik-baik saja. Aku tahu kamu akan begitu, tidak sempurna. Bukan wanita yang sama seperti diriku yang dulu, tetapi baik-baik saja. Mungkin bahkan menjadi baik pada akhirnya. Kamu sudah menjadi baik. Kamu sudah menjadi lebih dari sekadar baik. Ia memalingkan kepalanya untuk menatap suaminya. Apakah kamu benar-benar mempercayai hal itu? Atau kamu hanya sedang bersikap baik? Clara, aku telah menyaksikanmu bertahan hidup dari hal-hal yang seharusnya sudah menghancurkan sebagian besar orang. Aku telah menyaksikanmu mencakar jalan keluar dari kegelapan yang seharusnya sudah menelanmu utuh secara keseluruhan. Aku telah menyaksikanmu menghadapi rasa takutmu dan berjuang demi keluargamu, dan menolak untuk menyerah bahkan ketika segalanya mengatakan kamu harus melakukannya. Suaranya pecah. Suaranya pecah. Jika itu bukan hal yang baik, aku tidak tahu apa lagi arti kebaikan itu. Wanita itu kemudian menciumnya, lembut dan manis. Terima kasih, bisiknya. Untuk apa? Karena tidak menyerah atas diriku. Bahkan saat aku sendiri sudah menyerah atas diriku sendiri, tidak akan pernah ia menariknya lebih dekat. Tidak akan pernah, sama sekali tidak. Mereka tertidur, saling memeluk, satu sama lain. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu 7 tahun, Nathaniel Prescott merasa benar-benar berada dalam kedamaian. Tetapi kedamaian, seperti yang seharusnya sudah ia ketahui, tidak pernah bersifat permanen. Kedamaian itu terusik dalam bentuk sebuah surat yang diantarkan oleh seorang asing berwajah keras yang berkendara masuk ke atas tanah properti miliknya 43 hari kemudian. Nathaniel sedang berada di dalam lumbung ketika Jake datang berlari. Bos, kamu harus datang ke rumah, sekarang juga. Orang asing itu sedang menunggu di ruang tamu, topi di tangannya. Sepasang mata yang dingin dan penuh perhitungan. Usianya mungkin sekitar 50 tahun. Layu akibat cara hidup yang keras. Dengan sebuah luka parut menjalar di salah satu pipinya. Tuan Prescott, suaranya terdengar datar. Tanpa emosi, siapa yang bertanya? Namaku Callahan. Aku mewakili pihak-pihak berkepentingan tertentu dari daerah utara. Ia mengulurkan sebuah amplop. Dia memintaku untuk mengantarkan ini. Nathaniel menerima amplop itu dengan penuh waspada.
Di dalamnya terdapat selembar kertas tunggal yang dipenuhi tulisan tangan yang sempit rapat. Darahnya seketika mendingin saat ia membacanya. Kamu harus mengembalikan apa yang menjadi milikku. Wanita yang menyebut dirinya Clara Prescott adalah barang milikku, sudah dibeli dan dibayar lunas. Aku menyelamatkan nyawanya, dan dia berutang budi padaku selama 7 tahun masa pelayanan yang tidak pernah diselesaikannya. Pilihannya, kirim dia kembali, atau bayar utang yang dia miliki. 1.000 koin emas. Kamu memiliki waktu 2 minggu. Tidak ada tanda tangan di sana. Hanya sebuah gambar kasar seorang pria yang tergantung di tali tiang gantungan nos. Nathaniel menatap ke arah Callahan. Siapa yang mengirimkan surat ini? Tidak bisa mengatakannya. Tidak bisa atau tidak mau. Dua-duanya. Senyum Callahan. Tampak buruk. Tetapi aku akan menanggapinya secara serius jika aku menjadi dirimu. Pria yang menulis surat itu tidak pernah membuat ancaman kosong pergi dari atas tanah milikku. Hanya mengantarkan sebuah pesan, Prescott. Apa yang kamu lakukan dengan pesan itu adalah urusanmu sendiri. Ia mengenakan topinya kembali. 2 minggu, aku akan mulai menghitung waktunya. Setelah pria itu pergi, Nathaniel berdiri tidak bergerak. Surat itu diremas di dalam kepalan tinjunya. Bos, suara Jake terdengar tegang penuh kekhawatiran. Ada apa? Masalah? Suara Nathaniel terdengar sunyi, mematikan. Jenis masalah yang paling buruk. Pria yang telah menahan Clara sebagai tawanan selama 7 tahun belum melupakannya, dan sekarang dia menginginkannya kembali. Nathaniel tidak menceritakan kepada Clara tentang surat itu, tidak pada awalnya, tidak ketika istrinya akhirnya bisa tidur melewati malam tanpa terbangun, tidak ketika senyumannya sudah mulai mencapai matanya kembali, tidak ketika Samuel sudah mulai memanggilnya mama dengan kemudahan santai seorang bocah yang tidak pernah meragukan ibunya termasuk miliknya. Ia tidak bisa membawa kegelapan itu kembali ke dalam rumah mereka. Belum saatnya. Apa yang harus kita lakukan, bos? Tanya Jake malam itu setelah Clara dan Samuel pergi tidur. Kita cari tahu siapa yang mengirimkannya, dan kita akhiri masalah ini. Bagaimana caranya? Nathaniel menatap surat yang diremas di tangannya. Callahan bilang pria itu berasal dari daerah utara, pegunungan. Clara pernah menyebutkan tentang sebuah gubuk di pegunungan. Itu adalah area wilayah yang sangat luas untuk dilacak. Maka kita mulai melacaknya. Rahang Nathaniel mengetat. Pria ini menahan istriku sebagai tawanan selama 7 tahun. Dia merusak pikirannya. Dia mencurinya dari keluarganya. Dan sekarang dia mengira dia bisa menuntut uang tebusan untuknya seolah-olah istriku adalah seekor hewan ternak. Dia pria berbahaya, Nathaniel. Kamu melihat Callahan tadi. Ini bukan jenis pria yang bisa diajak bernegosiasi. Bagus, aku pun tidak bisa. Mereka berkendara keluar sebelum fajar menyingsing, meninggalkan Rosa dan 2 orang pekerja peternakan terpercaya untuk menjaga rumah. Nathaniel memberitahu Clara bahwa ia memiliki urusan bisnis di wilayah utara. Transaksi jual beli sapi, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Istrinya menatapnya dengan sepasang mata pengamat yang penuh tahu itu. Berhati-hatilah, selalu. Nathaniel. Wanita itu menangkap tangannya sebelum ia bisa menaiki kudanya. Apapun yang benar-benar sedang kamu lakukan di atas sana, kembalilah kepadaku. Berjanjilah, ia telah, aku adalah keluarga. Sesuatu dalam ekspresi wajah sang penjaga kedai bar berubah. Pemahaman, mungkin. Atau rasa kasihan. Ikuti jalur cabang utara sungai. Sekitar 20 mil ke atas, kamu akan melihat sebuah pohon pinus mati yang terbelah akibat sambaran petir. Ambil jalur trail ke arah timur dari sana, sejauh 5 mil lagi, mungkin 6 mil. Tidak mungkin melewatkan gubuk itu. Nathaniel meninggalkan koin emas di atas meja bar. Kamu tidak pernah melihatku. Tidak pernah melihat siapapun. Mereka menemukan gubuk itu 3 hari kemudian. Keadaannya persis seperti yang digambarkan Clara di dalam fragmen mimpi buruknya. Kecil, terisolasi, sebuah pintu ruang bawah tanah terlihat di bagian sisi samping, digembok dengan rantai yang berat. Jack menghitung ada 2 orang pria di luar, Callahan dan seorang lainnya yang lebih muda. Keduanya bersenjata. Di mana Cobb? Bisik Nathaniel. Di dalam, kemungkinan besar, asap dari cerobong itu berarti ada seseorang di rumah. Bisakah kita melumpuhkan mereka? Jake memeriksa senapan rifle miliknya. Kita bisa mencobanya. Aku membutuhkan Cobb dalam keadaan hidup. Yang lainnya tidak penting. Dimengerti. Mereka menunggu hingga senja tiba, saat cahaya mulai memudar.
dan para pria di dekat api unggun telah menjadi ceroboh akibat pengaruh whisky. Nathaniel memutari bagian belakang gubuk sementara Jake memposisikan dirinya dengan bidikan tembakan yang jernih di bagian depan. 1 siulan. Itu adalah tandanya. Nathaniel menarik napas, merapalkan sebuah doa, dan bersiul. Senapan Jake meletus pecah. Pria yang lebih muda tumbang tanpa mengeluarkan suara. Callahan bergerak panik meraih senjatanya, tetapi Nathaniel sudah berada di atas tubuhnya, mendorongnya menjentik ke tanah dengan amarah yang telah membangun selama berminggu-minggu. 1 pukulan, 2 pukulan, hidung Callahan hancur pecah. Tangannya bergerak mencakar mencari pisau, tetapi Nathaniel menangkap pergelangan tangannya dan memutarnya hingga terdengar bunyi tulang yang patah. Callahan menjerit kesakitan. Di mana dia? Suara Nathaniel nyaris tidak terdengar seperti manusia. Di mana Cobb? Di dalam. Callahan terengah-engah. Dia ada di dalam. Keparat gila. Nathaniel menghantamkan kepalanya ke tanah, dan Callahan pun terkulai pingsan. Pintu gubuk terbuka, paksa terbelah. Seorang pria berdiri membentuk siluet bayangan berlatar belakang cahaya api perapian, senapan shotgun terangkat. Siapa keparat kau ini? Nathaniel melangkah masuk ke dalam cahaya. Aku adalah suami dari wanita yang telah kamu curi. Ezra Cobb ternyata berukuran lebih kecil dari yang dibayangkan Nathaniel. Kurus kawat, bermata licik kejam, jenis pria yang bertahan hidup dengan kelicikan, alih-alih kekuatan fisik. Ruth, bibir Cobb melengkung mengejek. Kamu datang sejauh ini demi wanita rusak potongan dari. Nathaniel menembak lututnya. Cobb tumbang menjerit kesakitan, senapan shotgunnya terlempar berdenting menjauh. Nathaniel menendangnya menyingkir dan berdiri di atas tubuhnya. Pistolnya dibidikkan ke arah kepala pria itu. Namanya adalah Clara May Prescott, dan dia tidak rusak. Dia adalah orang paling kuat yang pernah ku kenal. Dia adalah milikku. Cobb meludah menahan rasa sakit. Aku menyelamatkan nyawanya, memberinya makan, menjaganya tetap hidup, saat air sungai seharusnya sudah membunuhnya. Kamu menahannya sebagai tawanan. Kamu mempekerjakannya seperti seorang budak. Kamu menguncinya di dalam ruang bawah tanah hingga dia melupakan namanya sendiri. Dia berutang budi padaku. Dia tidak berutang apapun kepadamu. Jari Nathaniel mengetat pada pelatuk senjata. Kamu mencuri waktu 7 tahun dari hidupnya. 7 tahun putra kami tumbuh besar tanpa kehadiran ibunya. 7 tahun aku mengira dia sudah mati. Maka tembaklah aku. Mata Cobb menantang sengit bahkan melewati rasa sakit yang mendera. Lakukanlah, tarik pelatuknya. Lihat apakah hal itu membuatmu merasa lebih baik. Nathaniel menginginkan hal itu. Tuhan, betapa ia sangat menginginkan hal itu. Seluruh tubuhnya bergetar menahan kebutuhan untuk mengakhiri hidup pria ini. Untuk menghapusnya dari eksistensi dunia. Untuk membalaskan setiap mimpi buruk yang telah dialami Clara. Tetapi sesuatu menghentikannya. Suara Clara terngiang di dalam kepalanya, percakapan yang telah mereka lakukan tentang kesembuhan luka, tentang melepaskan masa lalu, tentang tidak menjadi kegalapan yang sedang kamu lawan. Tidak, kata Nathaniel perlahan. Membunuhmu akan terasa terlalu mudah, terlalu cepat. Ia memasukkan pistolnya kembali ke dalam sarungnya. Jake, ikat dia. Kita bawa dia kembali untuk menghadapi keadilan hukum. Keadilan hukum? Cobb tertawa. Sebuah suara buruk yang serak mengikis. Keadilan hukum apa? Aku tidak melanggar hukum apapun. Dia bukan siapa-siapa saat aku menemukannya. Tidak punya nama, tidak punya ingatan, tidak ada orang yang mencarinya. Seseorang selalu mencarinya selama ini. Dia hanya tidak mengetahuinya saja. Nathaniel membungkuk hingga wajahnya berjarak beberapa inci dari wajah Cobb. Dan sekarang kamu akan menghabiskan sisa hidupmu yang malang di dalam penjara wilayah, memikirkan tentang wanita yang tidak bisa kamu patahkan semangatnya, wanita yang berhasil menemukan jalan pulang ke rumah, terlepas dari semua hal yang kamu lakukan untuk menghancurkannya, si tidak akan pernah bebas dariku, desis Cobb. Aku ada di dalam kepalanya, di dalam mimpi buruknya. Setiap kali dia menjerit di dalam tidurnya, itu adalah aku. Setiap kali dia tidak bisa mengingat sesuatu, itu adalah aku. Aku memiliki potongan-potongan bagian dari dirinya yang tidak akan pernah bisa kamu sentuh. Nathaniel berdiri. Kamu salah. Dia sudah bebas sekarang. Dia hanya belum mengetahuinya saja. Ia membalikkan badannya membelakangi Ezra Cobb dan berjalan keluar dari gubuk. Mereka menyerahkan Cobb kepada Marshal wilayah 2 days kemudian. Tuduhan dakwaannya sangat banyak. Penculikan, penahanan palsu secara ilegal,
penyerangan fisik, bukti-bukti dari dalam gubuk sangat mengutuk perbuatannya. Rantai, gembok kunci, sebuah ruang bawah tanah yang memuat tanda bekas dari tahun-tahun masa tawanan kurungan. Dia akan digantung, kata sang marshal dengan kejam. Orang atau menghabiskan sisa hari-harinya di dalam penjara, bagaimanapun juga, dia tidak akan mengganggu siapapun lagi. Nathaniel mengangguk, tetapi ia tidak merasakan kepuasan apapun. Balas dendam, ternyata, terasa hampa. Satu-satunya hal yang akan benar-benar menyembuhkan luka Clara adalah waktu dan cinta, serta pengetahuan bahwa monster dari mimpi buruknya tidak akan pernah bisa menyentuhnya lagi. Ia berkendara pulang secepat kuda-kuda bisa membawanya. Clara sedang menunggu di beranda rumah saat ia tiba. Wajahnya tampak pucat dipenuhi kekhawatiran yang bertransformasi menjadi rasa lega di momen ia melihat suaminya. Nathaniel! Sarat! Wanita itu berlari menemuinya, melemparkan dirinya ke dalam pelukan suaminya. Aku dulunya sangat takut. Aku tahu kamu tidak sekadar membeli sapi. Aku tahu ada sesuatu yang salah. Sekarang semuanya sudah berakhir. Ia memeluknya erat, menghirup aroma rambut istrinya. Semuanya sudah berakhir. Apa yang sudah berakhir? Apa yang telah terjadi? Ia menuntun istrinya masuk ke dalam rumah, mendudukkannya, dan menceritakan segalanya. Surat itu, ancamannya, perjalanan ke daerah utara, apa yang telah ia temukan di gubuk, Ezra Cobb dalam belenggu rantai menunggu persidangan hukum. Clara mendengarkan dalam kesunyian, wajahnya tidak terbaca. Ketika suaminya selesai bercerita, ia terdiam untuk waktu yang lama. Kamu bisa saja terbunuh, katanya akhirnya. Aku harus mengakhirinya, harus memastikan dia tidak akan pernah bisa datang mencarimu lagi. Kamu seharusnya memberitahuku. Aku memiliki hak untuk mengetahui hal itu. Aku tahu, aku minta maaf. Aku hanya tidak sanggup membawa kegelapan itu kembali ke dalam rumah kita ketika kamu akhirnya baru saja mulai sembuh dari luka. Clara berdiri dan berjalan menuju jendela, membelakanginya. Aku mengingatnya sekarang, katanya pelan. Cobb, wajahnya, suaranya, cara dia menatapku ketika aku melakukan sesuatu yang salah. Wanita itu bergidik ngeri. Aku ingat ruang bawah tanah itu, kegelapannya, dinginnya. Aku ingat memohon kepadanya untuk membiarkanku keluar. Dan dia mengatakan aku belum layak mendapatkannya. Clara, biarkan aku menyelesaikannya. Ia berbalik menghadap suaminya, dan ada air mata di pipinya. Aku mengingat semuanya sekarang, setiap hal mengerikan yang dilakukannya, setiap cara dia mencoba mematahkan semangatku. Dan aku juga mengingat sesuatu yang lain. Apa? Aku ingat menolak untuk patah semangat. Suaranya bertambah kuat. Aku ingat memegang erat sesuatu bahkan saat aku tidak bisa mengingat apa hal itu. Sebuah perasaan, sebuah keyakinan bahwa aku adalah milik seseorang. Bahwa seseorang sedang menungguku. Ia menyeberang mendekatinya dan memegang tangan suaminya. Seseorang itu adalah kamu, Nathaniel. Kamulah hal yang kupegang erat di balik kegelapan. Bahkan ketika aku tidak bisa mengingat wajahmu atau namamu, aku mengingat cintamu. Dan cinta itu menjaga aku tetap hidup. Aku seharusnya menemukanmu lebih cepat. Aku seharusnya tidak pernah berhenti mencari. Kamu menemukanku di saat hal itu paling berarti. Kamu berjuang demi diriku ketika semua orang mengatakan aku tidak berharga untuk diperjuangkan. Kamu membawaku pulang ke rumah dan kamu menjagaku tetap aman dan kamu tidak pernah menyerah. Bahkan ketika aku memberimu setiap alasan untuk melakukannya. Ia menarik suaminya ke dalam sebuah dekapan pelukan. Itu sudah cukup, bisiknya. Itu sudah lebih dari sekadar cukup. Itu adalah segalanya. Mereka berdiri di sana untuk waktu yang lama, saling memeluk satu sama lain dalam cahaya yang memudar. Persidangan Ezra Cobb terjadi 6 weeks kemudian. Clara bersaksi di persidangan. Itu adalah hal paling berat yang pernah dilakukannya dalam hidup. Berdiri di depan orang-orang asing dan menceritakan kembali kengerian cobaan yang telah dilaluinya. Tetapi ia melakukannya dengan kepala tegak tinggi, dan suaranya tetap steady stabil. Dan ketika ia selesai bercerita, tidak ada sepasang mata yang kering di dalam ruang sidang. Dewan juri berunding selama kurang dari 1 jam. Bersalah atas semua tuntutan dakwaan. Hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Cobb di dalam penjara wilayah tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat parol. Saat para penjaga menuntunnya pergi,
Cobb berbalik dan menatap Clara untuk terakhir kalinya. Kamu tidak akan pernah melupakanku, katanya. Clara menyambut tatapan matanya tanpa tersentak sedikit pun. Kamu benar. Aku tidak akan melupakanmu. Tetapi bukan karena kamu berhasil mematahkan semangatku, melainkan karena aku berhasil bertahan hidup dari dirimu. Dan setiap hari aku hidup dengan bebas, bahagia, dan utuh sepenuhnya. Aku akan ingat bahwa kamu pernah mencoba menghancurkanku. Dan kamu gagal. Wajah Cobb berkerut menahan amarah yang tidak berdaya saat para penjaga menyeretnya melewati pintu. Clara menyaksikannya pergi, kemudian berbalik menghadap Nathaniel. Ini benar-benar sudah berakhir, katanya dengan nada keheranan dalam suaranya. Ini benar-benar sudah berakhir. Samuel muncul di sampingnya menyelipkan tangannya ke tangan ibunya. Bisakah kita pulang ke rumah sekarang, Mama? Clara tersenyum, menatap putranya. Ya, sayang. Mari kita pulang ke rumah. Musim semi tiba lebih awal pada tahun itu, mentransformasi peternakan menjadi sebuah hamparan hijau dan bunga-bunga liar. Proses kesembuhan Clara berakselerasi bertambah cepat setelah persidangan usai. Dengan Cobb berada di dalam penjara dan ancaman bahaya akhirnya tereliminasi dihilangkan. Mimpi buruk itu mulai memudar pergi. Ia masih mengalami malam-malam yang buruk sesekali. Tetapi hal itu kini menjadi sebuah pengecualian alih-alih sebuah aturan rutinitas. Ia melemparkan dirinya ke dalam pekerjaan peternakan. Membuktikan dirinya sendiri, sama cakapnya, seperti keadaannya sebelum banjir datang. Ia merancang ulang program pembiakan untuk kuda-kuda jenis quarter horse yang melipat gandakan efisiensi operasional peternakan. Ia menegosiasikan ulang kontrak pasokan persediaan yang menghemat pengeluaran peternakan hingga ribuan dolar. Ia mengorganisasi rumah tangga dengan ketepatan yang begitu presisi, hingga Rosa sendiri merasa terkesan. Dia seperti Clara yang dulu, kata Rosa kepada Nathaniel pada suatu malam. Tetapi juga berbeda. Lebih kuat mungkin. Lebih yakin atas dirinya sendiri. Si telah melewati kobaran api. Api itu membakar habis semua hal yang tidak esensial penting. Apa yang tersisa? Nathaniel memperhatikan Clara di seberang ruangan tempat ia sedang membantu Samuel mengerjakan tugas pekerjaan rumah aritmatika hitungannya. Baja, katanya lembut. Baja, murni. Penerimaan penuh warga kota datang pada suatu hari Minggu pagi di bulan Mei. Keluarga Prescott tiba di gereja sebagai sebuah keluarga utuh, seperti yang telah mereka lakukan setiap minggu sejak persidangan usai. Tetapi hari Minggu ini terasa berbeda. Hari Minggu ini orang-orang tidak sekadar mengangguk dengan sopan. Mereka melangkah maju dengan jabat tangan, pelukan, dan kata-kata ucapan selamat datang kembali. Kami senang kamu sudah kembali, Nyonya Prescott, kata istri kepala kantor pos sambil meremas tangan Clara. Kami selalu tahu kamu akan menemukan jalan pulang kembali, tambah ibu dari tukang besi. Bahkan Cornelius Webb, yang selalu menghindari mereka sejak rasa malunya di sidang kompetensi, menawarkan sebuah anggukan kepala yang kaku sebagai bentuk pengakuan. Setelah ibadah usai, Pendeta Hawkins meminta Clara untuk tinggal sebentar. Aku ingin berterima kasih kepadamu, katanya pelan, atas keberanianmu, atas kesaksianmu di persidangan. Apa yang kamu lakukan akan membantu wanita-wanita lain yang menderita kengerian cobaan yang serupa. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Terkadang, hal itu adalah hal paling berani yang bisa dilakukan oleh siapapun. Ia tersenyum. Selamat datang di rumah, Clara. Sungguh-sungguh nyata. Sore itu, keluarga berkendara keluar menuju sungai. Itu adalah ide dari Clara sendiri. Ia ingin berdiri di tempat di mana kehidupannya nyaris berakhir dan menandai seberapa jauh ia telah melangkah maju melaluinya. Mereka turun dari kuda di tepi sungai tempat ia pernah mencoba menyeberang 7 tahun lalu. Air sungai tampak lembut sekarang, berkilau di bawah sinar matahari musim semi. Aku dulu benci sungai ini, kata Clara. Matanya menatap ke arah arus air. Atas apa yang diambilnya dariku? 7 tahun waktu hidup, seorang bayi, ingatanku, identitasku. Dan sekarang, tanya Nathaniel, sekarang aku mengerti bahwa sungai ini hanyalah air yang melakukan apa yang biasa dilakukan oleh air. Itu bukan hal yang bersifat pribadi menargetkanku. Itu bukan sebuah hukuman. Itu hanyalah alam alami, tidak peduli dan tidak bisa dihentikan. Ia mengambil sebuah batu dan memutar-mutarnya di dalam jari-jarinya. Akulah orang yang memilih untuk menyeberang di tengah badai. Akulah orang yang bertahan hidup melawan segala rintangan yang mustahil. Akulah orang yang berhasil menemukan jalan pulang ke rumah. Ia melemparkan batu itu ke dalam air sungai,
Terima kasih, katanya lembut. Untuk apa, Mama? Tanya Samuel. Karena telah melepaskanku pergi ketika aku perlu pergi. Karena telah membawakanku kembali ketika aku sudah siap untuk kembali. Karena telah mengajariku bahwa tidak ada hal yang bersifat permanen abadi. Bahkan tidak juga sebuah penderitaan. Ia menatap putranya, menatap suaminya, terutama tidak untuk sebuah penderitaan. Samuel mengambil batunya sendiri. Bisakah aku melempar satu batu juga? Tentu saja. Ia melemparkannya ke dalam sungai dengan semua kekuatan bocah berusia 8 tahun miliknya. Itu untuk waktu 7 tahun yang kamu ambil dari mamaku. Serunya mengumumkan. Karena telah membuat mamaku menjadi sedih, dan untuk semua mimpi buruk yang ada, Samuel, Nathaniel mulai berbicara memperingatkan. Tetapi Clara menggelengkan kepalanya. Biarkan dia melakukannya. Dia memiliki hak atas samarannya juga. Samuel melemparkan batu lainnya dan batu lainnya lagi. Setiap lemparan disertai dengan sebuah keluhan luapan rasa sakit hati, luka, rasa takut. Ketika ia selesai melakukannya, napasnya memburu keras. Tetapi wajahnya terlihat lebih jernih. Entah bagaimana caranya. Lebih ringan. Merasa lebih baik? Tanya Clara. Ya, aku merasa begitu. Nathaniel menambahkan batunya sendiri ke dalam sungai. Ia tidak mengatakan apapun dengan lantang. Kata-kata itu berada di antara dirinya dan air sungai. Dirinya dan Tuhan. Dirinya dan tahun-tahun masa rasa bersalah, serta penyesalan, yang akhirnya siap untuk dilepaskannya pergi. Mereka berdiri bersama di tepi sungai, menyaksikan arus air, membawa persembahan mereka mengalir ke hilir sungai. Apa yang terjadi sekarang? Tanya Samuel. Sekarang kita hidup, kata Clara sederhana. Kita membangun sebuah kehidupan. Kita membuat ingatan-ingatan yang baru untuk menggantikan ingatan yang telah hilang dari kita. Dan kita akan tetap bersama, selalu. Ia menarik putranya ke dalam sebuah pelukan, selalu dan selamanya. Musim panas membawa pertumbuhan tanaman. Musim gugur membawa masa panen hasil bumi. Musim dingin membawa malam-malam yang sunyi di dekat api perapian. Ingatan Clara terus kembali dalam bentuk potongan fragmen. Potongan-potongan dari sebuah teka-teki puzzle yang secara perlahan menyusun diri mereka sendiri menjadi sesuatu yang bisa dikenali. Ia ingat hari pernikahannya. Ia ingat langkah kaki pertama Samuel. Ia ingat 1000 momen kecil yang dulunya tampak tidak signifikan penting. Tetapi kini terasa sangat berharga, melampaui ukuran apapun. Aku bermimpi tentang bulan madu kita tadi malam, katanya kepada Nathaniel pada suatu pagi. Gubuk di tepi danau itu. Cara kamu menghanguskan ikan yang kamu coba masak untuk menu makan malam? Nathaniel tertawa. Aku sudah bilang kepadamu ikan itu memang cacat produksinya. Kamu menceritakan banyak hal kepadaku. Sebagian besar dari hal itu terasa konyol. Tetapi ia sedang tersenyum sekarang. Aku mulai ingat mengapa aku bisa jatuh cinta kepadamu. Baru mulai mengingatnya, setelah semua hal yang telah kita lalui, bagian jatuh cinta itu terasa mudah. Bagian memulihkan ingatan itu yang memakan waktu. Ia menarik istrinya ke dalam pelukannya. Ambil semua waktu yang kamu butuhkan. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku tahu, wanita itu menciumnya dengan lembut. Itulah hal yang paling kuingat dari semuanya. Musim semi datang kembali, membawa bersamanya kehidupan yang baru dan harapan yang baru. Suatu malam saat mereka duduk di beranda rumah menyaksikan Samuel mengejar kunang-kunang melintasi halaman-halaman rumah, Clara memegang tangan Nathaniel. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu, katanya. Kabar baik atau kabar buruk? Kabar baik. Setidaknya, aku harap kamu akan berpikir demikian. Ia menaruh tangan suaminya di atas perutnya. Napas Nathaniel seketika tercekat. Clara, apakah kamu? Dok Caldwell mengonfirmasinya sore tadi. Kita akan memiliki seorang bayi lagi. Untuk sesaat Nathaniel tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apapun selain menatap istrinya dengan air mata yang mengalir di wajahnya. Seorang bayi, ia akhirnya mampu mengatakannya. Apakah kamu merasa bahagia? Bahagia saja tidak cukup untuk menggambarkannya. Ia menarik istrinya ke dalam pelukannya, bersikap hati-hati atas perutnya. Aku merasa ketakutan, dan sangat gembira, dan penuh rasa bersyukur, dan kagum terperangah, dan sekitar 50 jenis emosi lainnya yang tidak bisa kusebutkan namanya. Itu terdengar sangat tepat. Kapan bayinya lahir? Akhir musim gugur. Dok mengiranya begitu.
sekitar masa musim panen tiba, Nathaniel menempelkan keningnya ke kening istrinya. Kita akan memiliki seorang anak lagi, kamu dan aku. Setelah semua hal yang terjadi, mata Clara tampak cerah dipenuhi air mata dan rasa sukacita. Ternyata sungai tidak mengambil segalanya dari kita. Setelah semua yang dilakukannya, sungai menyisakan cukup banyak hal bagi kita untuk membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang menjadi milik kita sepenuhnya. Samuel datang berlari, kunang-kunang seketika dilupakannya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Papa menangis? Air mata kebahagiaan, kata Nathaniel sambil menyeka wajahnya. Kemarilah nak, kami membawa kabar. Clara memegang tangan Samuel. Bagaimana perasaanmu jika menjadi seorang kakak besar? Mata Samuel seketika melebar. Seorang adik laki-laki atau adik perempuan? Kita belum tahu tentang hal itu. Tetapi ada seorang bayi yang akan datang lahir. Seorang anggota baru dari keluarga kita. Samuel berteriak melompat bersorak yang kemungkinan besar mengejutkan setiap kunang-kunang di seluruh wilayah tersebut. Ia melemparkan kedua lengannya memeluk ibunya, kemudian ayahnya, kemudian ibunya lagi. Ini adalah hari terbaik yang pernah ada, serunya mendeklarasikan. Pertama Mama kembali pulang, kemudian kita mengalahkan pria jahat itu di persidangan, dan sekarang kita mendapatkan seorang bayi. Bisakah tahun ini menjadi lebih baik lagi? Aku tidak tahu bagaimana caranya, kata Nathaniel sambil tertawa bahagia. Mereka duduk bersama di beranda rumah saat kegelapan malam jatuh. Samuel menyelip di antara kedua orang tuanya. Mereka bertiga menyentuh perut Clara seolah-olah mereka bisa merasakan kehidupan baru yang sedang tumbuh berkembang di sana. Terima kasih, kata Clara lembut. Untuk apa? Karena tidak menyerah. Karena telah berjuang demi diriku. Karena telah percaya bahwa aku masih ada di dalam sana, bahkan saat aku sendiri tidak bisa mempercayainya. Ia menatap suaminya, menatap putranya, karena telah memberiku sebuah alasan untuk pulang ke rumah. Kamu memberi dirimu sendiri sebuah alasan, kata Nathaniel. Kamu memegang erat, kamu bertahan hidup, kamu menemukan jalan pulang kembali. Semua yang kulakukan hanyalah berada di sini saat kamu tiba. Semua yang kamu lakukan adalah mencintaiku ketika aku tidak bisa mengingat diriku layak untuk dicintai. Ketika aku tidak bisa mengingat apapun kecuali rasa takut dan kegelapan, kamu tetap mencintaiku bagaimanapun keadaannya. Aku akan selalu mencintaimu. Clara menyandarkan kepalanya di bahu suaminya dan menyaksikan bintang-bintang bermunculan satu persatu. Sungai telah mencoba mengambil segalanya, tetapi sungai telah gagal. Ia memiliki seorang suami yang mencintainya, seorang putra yang percaya kepadanya, sebuah rumah yang menyambutnya hangat, seorang bayi yang sedang dalam jalan kelahiran, dan masa depan yang membentang luas di hadapannya, penuh dengan segala kemungkinan dan janji masa depan. 7 tahun masa kegelapan, 7 tahun masa tawanan kurungan, 7 tahun melupakan siapa dirinya sebenarnya, tetapi juga 7 tahun masa memegang erat kekuatan semangat, 7 tahun masa menolak untuk patah semangat, 7 tahun masa melekat erat pada sebuah cinta yang tidak bisa diingatnya, tetapi tidak bisa dilepaskannya pergi. Dan sekarang ia sudah berada di rumah, benar-benar, tulus nyata, akhirnya berada di rumah kembali. Clara May Prescott memejamkan matanya dan menghirup aroma rumput musim semi dan keringat kuda serta sesuatu yang sedang dimasak di dalam dapur milik Rosa. Ini adalah kehidupannya. Terluka, tetapi utuh. Hancur, tetapi dibangun kembali. Tersesat, tetapi ditemukan kembali. Dan ia tidak akan menukar barang satu momen pun dari semua hal itu. Tidak untuk rasa sakitnya, tidak untuk rasa takutnya, tidak untuk tahun-tahun panjang masa kegelapan yang dilaluinya. Karena semua hal itu, setiap langkah mengerikan dari perjalanan panjangnya telah menuntunnya sampai ke sini. Ke beranda rumah ini, ke keluarga ini, ke cinta ini yang telah bertahan hidup melampaui kematian itu sendiri. Sungai telah mencoba mengakhiri cerita mereka, tetapi cinta telah menuliskan sebuah akhir cerita yang berbeda. Dan akhir cerita itu terasa jauh lebih baik dari apapun yang pernah diimpikan oleh Clara sepanjang hidupnya. Keluarga Prescott duduk bersama di balik kegelapan malam yang berkumpul. 3 buah hati berdetak selaras sebagai satu kesatuan. Jantung keempat baru saja memulai awal perjalanannya. Bintang-bintang bermunculan, terang dan abadi selamanya. Dan di suatu tempat, sebuah aliran air sungai terus mengalir, membawa rahasia-rahasianya hanyut menuju samudera lautan luas.
Tetapi beberapa rahasia menolak untuk tetap tinggal terkubur. Beberapa jenis cinta menolak untuk mati begitu saja. Dan beberapa keluarga yang ditempa di dalam kobaran api dan diuji oleh terjangan badai muncul dalam keadaan yang lebih kuat daripada logam baja murni dan lebih berharga melampaui kilauan emas murni. Ini adalah kebenaran mereka, ini adalah cerita kisah hidup mereka, dan tidak ada aliran air sungai, tidak ada kegelapan malam, tidak ada kekuatan apapun di atas muka bumi yang bisa mengambil hal itu menjauh dari mereka kembali.